Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, mungkin sebelumnya sebelum memulai ya kawan-kawan dapat menghidupkan kameranya semua biar kita dapat memulai kegiatan workshop kita pada siang hari ini. Sebelumnya, selamat datang saya ucapkan kepada Mas Fahri ya yang sudah meluangkan waktunya untuk workshop kita pada siang hari ini. Kabar Mas Fikri, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Oke, yang lain nih pada gimana nih kabarnya? Sudah cukup lama kita tidak bertemu lagi nih dalam kegiatan workshop ya. Mungkin masih ada yang lagi liburan di kampung mungkin, ya. Ini pesertanya Mas Fikri sebelumnya yang ikut BPC kemarin ya? Atau beda? Ini yang BPC lokal, Mas. Yang Unimed semua. Ya, yang waktu itu ya. Workshop pertama kita sempat buat. Oh, yang dengan Kemenkop itu bukan? Bukan, Mas. Bukan ya? Oke. Berarti beda ya. Oke, lanjut. Ya. Nah. Oke, baik. Oke, ada yang chat nih, selamat tahun baru, Bang. Oke. Selamat tahun baru juga. Ya. Oke, semoga kita semua masih tetap semangat ya untuk menerima materi-materi nantinya akan yang disampaikan oleh Mas Fahri masih seputar dunia usaha. Tentunya di mana kawan-kawan yang telah lolos pendanaan BPC harus sebenarnya ini sangat perlu ya, terutama untuk mengembangkan usaha yang mau dijalaninya. Nah, untuk itu mungkin tanpa berlama-lama ya Mas ya. Ya, silakan. Mungkin untuk kegiatan workshop pendampingan bisnis pada siang hari ini langsung saja kita buka. Untuk itu saya serahkan kepada Mas Fahri selaku pemateri kita pada siang hari ini. Kepada Mas Fahri saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fikri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa yang luar biasa ya. Di usia semuda ini sudah mulai terjun ke dunia perbisnisan ya Mas Fikri ya. Ini paling tinggi ini semester berapa ini Mas Fikri, teman-teman ini? Paling tinggi semester 7 mungkin Mas. Oh, ada yang semester 7 ya. Kalau yang paling muda semester berapa ini teman-teman ini? Coba teman-teman siapa yang merasa paling muda bisa dijawab. Atau ada yang masih SMA ini menyamar sebagai mahasiswa gitu kan? Oke, baik teman-teman sekalian, senang sekali hari ini saya bisa membersamai Anda semua ya, calon-calon pengusaha sukses dan bermanfaat nanti di masa depannya ya. Amin. Hanya saja tinggal masalah seperti yang saya sampaikan kemarin, seperti apa kita nanti jadinya di masa depan itu hanya masalah konsistensi kita ya dalam menjalani apa yang sudah kita mulai sekarang. Jadi kalau konsisten kita setiap hari ada progres yang kita buat, ya mudah-mudahan hasilnya juga akan luar biasa. Tetapi ketika kita hanya panas-panas di awal aja gitu ya, kalau bahasa Medannya itu kan angat-angat kotoran itu gitu ya, ya maka siap-siaplah kita nanti akan iri dengan pencapaian kawan-kawan kita yang lain. Keseringan kita kan dalam komunitas ataupun kompetisi itu kan banyak kita memulainya itu dengan pada waktu yang sama gitu ya Mas Fikri ya. Tetapi pada garis finishnya nanti akan berbeda itu pencapaiannya. Bagi yang sukses tentu akan sangat luar biasa sekali, tapi bagi yang tidak konsisten gitu ya, merintis jalan yang sudah dimulai itu ya nanti akan menyesal saja pastinya di akhirnya. Nah, jadi hanya masalah konsistensi kita teman-teman, dan saya berdoa juga kita diberikan kekonsistenan lah ya oleh Tuhan untuk menjalani apa yang sudah kita mulai ini. Baik, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ini adalah pertemuan kita yang kedua ya Mas Fikri ya. Ini pertemuan kita yang kedua, sebelumnya kalau nggak salah November ya kemarin kita, jadi udah lebih kurang hampir 2 bulan lah kita tidak ketemu ya, karena kemarin mungkin libur tahun baru, kemudian juga sedang ujian ya teman-teman ini ya. Oke, jadi
Kemarin kita sudah membicarakan, mudah-mudahan yang berhadir sekarang ini juga hadir ya pada pertemuan pertama kemarin. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah berbicara mengenai mindset ya Mas Fikri ya. Segala hal yang berkaitan dengan mindset bisnis. Yang kemarin juga kalau saya ingat itu pernah sempat saya berikan tugas ya Mas Fikri ya. Nggak tahu ini apakah sudah dikumpulkan atau belum kepada Mas Fikrinya. Terkait dengan target-target kita gitu ya, apa yang ingin kita capai, goal yang ingin kita capai beberapa tahun ke depan. Ini teman-teman mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan kemarin terkait misalkan kalau kita review sedikit ya mengenai fokus ya, atau yang pertama kemarin terkait motivation-nya kita ya, why-nya kita dalam menempuh jalan ini apa gitu. Karena penting banget itu kita mempunyai alasan gitu ya, karena yang namanya dunia bisnis itu ya fluktuatif gitu ya, ada kadang di atas kadang di bawah, jadi kita butuh pendorong yang sangat kuat gitu untuk bisa bertahan. Makanya penting kemarin why-nya itu apa harus teman-teman temukan. Kemudian berikutnya adalah fokus ya, kemarin kita sampaikan jangan tergiur dengan lahan yang lain gitu ya. Biasanya kan ada istilah rumput tetangga itu lebih hijau gitu ya. Jadi belum fokus, belum selesai kita di lahan kita sudah ingin merambah ke lahan yang lain. Nah, jadi fokus teman-teman sekalian. Dan hal-hal yang lain ya yang kita sampaikan kemarin mudah-mudahan bisa diingat. Itu sangat penting banget, itu modal yang sangat penting untuk teman-teman gunakan dalam menapaki perjalanan teman-teman ke depannya. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelumnya Mas Fikri, ini saya kan sama teman-teman ini kan nggak ikut menilai ya kemarin ya Mas Fikri ya. Gimana Mas? Teman-teman ini kemarin kan bukan yang saya nilai kemarin itu ya, Oh, berarti ya, bukan, beda bukan ya. Mas, bukan. Berarti ini mereka sudah sudah lulus gitu ya, BPC Iya, Local benar. Unimed ya. Dengan bisnisnya pun saya kurang tahu ini apa-apa aja ini bisnis teman-teman sekalian. Bisa coba dituliskan di kolom chat teman-teman sekalian, mewakili kelompoknya. Bermain di bidang apa ini teman-teman sekalian? Ini akan berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan nantinya. Boleh di kolom chat perwakilan dari kelompoknya mungkin? Sabun mandi, oke, baik. Berikutnya sabun mandi Belepeu. Apalagi kata kunci bisnisnya apa aja? Herbal candy, oke. Coba yang lain. Mewakili kelompoknya saja, nggak apa-apa, siapa juga boleh. Oke, Biostick, oke, stick ubi, oke. Dan yang lain teman-teman boleh dua lagi. Desain grafis, oke, good. Kemudian, Silepat ya, ini kemarin yang ikut kompetisi nasional juga ya. Ada serum temu putih, oke, dapur serat atasi stunting, oke, dan sebagainya. Oke, baik, cukup teman-teman sekalian. Ini jadi gambaran besar saja untuk saya ya, apa yang sedang teman-teman geluti sekarang. Ini sudah apa ya? Berarti Mas Fikri ya, mereka sudah didanai dan sudah jalan ya, Mas Fikri ya, berarti. Mas Fikrinya kabur ini kayaknya. Oke, baik. Ini mereka sudah didanai Mas Fikri dan sudah jalan ya atau gimana? Sudah Pak. Oke, makasih Sudah Mas. Mbak Salsabila ya. Sudah jalan ya. Sudah ada yang apa? Omsetnya dapat omset di sini? Boleh di kolom komentar boleh kalau masih malu-malu untuk ngomong langsung. Oke, belum Pak. Oke ya. Oke, sambil berlinangan air mata ya Mbak ya. Oke, oke. Baik, mungkin ada juga omsetnya di sini sudah miliaran mungkin ya. Jadi agak takut untuk memberi informasinya ke kita ya. Amin ya teman-teman sekalian. Oke. Baik teman-teman, izin share screen ya. Hari ini kita setelah kemarin selesai membahas hal yang bersifat paradigma ya atau mindset, kita akan coba masuk ke hal lebih teknis pada kesempatan kali ini ya teman-teman sekalian. Teman-teman boleh siapkan catatan ya, ini penting banget nih. Boleh disiapin di kertas ataupun di note di handphone Anda, silakan. Karena mungkin bisa saja nanti dari apa-apa yang saya sampaikan ini terbesit ide gitu ya. Karena sering itu banget tuh kalau saya itu ikut seminar, ikut workshop gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang disampaikan oleh pembicaranya. Tapi tiba-tiba dari apa yang disampaikan pembicaranya itu saya kepikiran ide yang bagus gitu.
Dan ide itu memang sifatnya itu cepat lupa, makanya teman-teman harus siapkan catatan khusus ya, boleh di kertas ataupun di note di handphonenya masing-masing. Oke, baik. Kita akan coba mulai ya. Saya coba share screen sebentar. Wait. Oke, baik. Kelihatan ya, Mas Fikri ya? Kelihatan, Halo? kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Baik, teman-teman sekalian, ini kita sampai berapa lama ini Mas Fikri? Sampai jam berapa kita nih? Biar saya tahu ngatur waktunya. Sampai jam kurang berapa? lebih jam 3.15 lah, Mas. 3.15 ya. Oke, 1 jam ya. Oke, kita cobalah maksimalkan. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi ini pertemuan kita yang kedua. Ini penting untuk saya sampaikan di awal ini garis besarnya dulu ya, sebelum kita nanti masuk ke hal yang lebih teknis teman-teman sekalian. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, kita ini bicara marketingnya itu base-nya itu adalah internet marketing. Gitu ya, ini harus dipahami dulu, diingat kembali. Atau dengan kata lain, online marketing base. Nah, jadi basicnya kita itu adalah bicara tentang marketing online. Kita nggak berbicara tentang marketing konvensional ya, yang sudah saya rasa udah lewat itu zamannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini penting untuk teman-teman pahami dulu secara garis besar. Strategi marketing online itu teman-teman itu dibagi oleh para ahli menjadi 4 bagian besar. Sekali lagi, strategi marketing online atau teknik marketing online itu dibagi itu menjadi 4 bagian besar. Nih, yang pertama adalah search engine marketing. Biasanya disingkat dengan SEM gitu ya, SEM. Kemudian yang kedua, social media marketing atau SMM disingkat. Kemudian yang ketiga adalah search engine optimization atau SEO, dan yang keempat adalah social media optimization atau SMO. Ini teman-teman harus bisa memahami ini dulu. Jadi nanti teknik-teknik internet marketing yang akan saya jelaskan, teman-teman harus bisa mengelompokkannya nih. Ini masuk ke bagian yang mana? Ke 1 kah, kedua, ketiga, atau keempat? Ini dulu yang harus dipahami. Oke, jadi yang pertama dan yang kedua ini teman-teman sekalian, search engine marketing dan social media marketing, pokoknya yang ada kata-kata marketingnya lah ya, ini sifatnya non-organik. Nah, jadi dalam dunia internet marketing itu ada 2 tekniknya. Yang pertama ada organik dan ada anorganik atau non-organik. Non-organik ini maksudnya apa? Berbayar. Ini teman-teman sekalian. Jadi search engine marketing atau SEM dan social media marketing ini tergolong teknik internet marketing yang berbayar. Nah, we have to spend beberapa duit lah gitu ya, kita harus mengeluarkan duit untuk menjalankan teknik internet marketing ini. Jadi kalau ada kata-kata marketingnya di situ ya, search engine marketing and then social media marketing, berarti itu berbayar. Ini anorganik. Kemudian yang kedua teman-teman adalah ini. Bentar Mas. Ya. Ini ya? PPT-nya belum jalan ha? Oh, sorry. Oh udah, sudah Mas. Udah ya, oke ya. Oke, yang kedua itu adalah yang ada kata-kata optimization-nya atau optimisasinya. Ini adalah teknik internet marketing yang organik atau tidak berbayar. Jadi yang pertama, kedua tadi berbayar, yang ketiga dan keempat ini dia tidak berbayar. Jadi nanti bisa di search engine-nya dioptimisasi dan bisa juga di social media optimisasi. Sekarang kita akan masuk yang mana? Ini kita akan jelaskan sedikit ya teman-teman sekalian ya. Kalau search engine marketing ini teman-teman adalah marketing berbayar yang base-nya itu adalah search engine. Search engine seperti misalkan apa yang sekarang yang terkenal, Google tentunya ya. Kemudian ada juga Bing, walaupun sekarang udah hilang perlahan-lahan. Kemudian ada juga search engine-nya Cina gitu ya, Weibo ya kalau saya nggak salah, dan lain sebagainya. Jadi kita berbayar. Atau kalau ada yang pernah dengar misalkan Google Ads gitu ya, Google ADS. Nah itu termasuk dalam search engine marketing. Karena kita harus spend beberapa duit untuk bisa mempromosikan bisnis kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sosial media.
sama sebenarnya, kita promosi tapi bukan di search engine gitu, tapi promosinya di sosial media seperti apa? Facebook gitu ya, Instagram, TikTok gitu dan lain sebagainya. Jadi kita berbayar. Ada namanya Facebook ADS gitu ya, Facebook Ads, Instagram Ads. Kemudian yang ketiga ada TikTok Ads dan lain sebagainya. Nah, sementara yang ketiga dan keempat, ini kita tidak perlu berbayar, kita hanya memang perlu usaha lebih gitu ya. Nanti ada beberapa hal yang akan kita jelaskan, paling ya modal internet aja lah gitu ya, hanya internet, laptop kalau ada, ataupun dari handphone saja. Nah, jadi kita akan yang poin ketiga ini mengoptimisasi bagaimana bisnis kita itu bisa masuk di halaman satu Google. Nah, ini yang disebut dengan SEO gitu ya, Search Engine Optimization. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Kemudian yang keempat ini adalah gimana kita bisa mengoptimisasi media sosial kita ketika dicari orang terkait dengan bisnis kita bisa muncul pada pencarian teratas. Nah, ini dia. Jadi harus dipahami ya, yang 1, 2 itu berbayar, satu base-nya search engine, yang satu social media, dan yang satu lagi adalah gratis. Tinggal kita memang effort-nya itu akan jauh lebih besar nanti. Ini ya teman-teman harus dipahami ya. Jadi ada yang search engine, ada yang social media, ada yang berbayar, ada yang organik atau tidak berbayar. Nah, jadi nanti kalau saya sebut dengan istilah organik berarti harus dipahami dia tidak berbayar. Nah, tapi kalau seandainya anorganik berarti artinya berbayar. Ini harus dipahami. Jadi apa-apa yang nanti akan kita bahas ke bawah ini hanya turunan dari keempat poin-poin ini saja teman-teman. Nah, walaupun nanti kita akan lebih mengutamakan dulu yang organik dulu ya teman-teman sekalian ya. Kita akan mengutamakan pembahasan kita pada search engine optimization. Bagaimana supaya produk kita itu masuk di halaman satu Google, bisnis kita masuk di halaman satu Google, dan juga masuk di peringkat teratas pada social media search. Nah, jadi pencarian pada sosial media. Ini penting. Nanti kalau terkait dengan Google ADS ataupun dengan Facebook Ads, nanti kita akan coba lihat waktunya. Kalau cukup kita akan masuk ke ranah itu. Tapi sekali lagi teman-teman harus siap modal tambahan ini, gitu ya. Bisa aja nanti diambil dari modal dari pendanaan yang diberikan oleh Unimed ya. Nah, bisa saja itu sebagai modal awal untuk belajarnya. Oke, baik, itu secara garis besar harus dipahami. Kemudian teman-teman sekalian, ini kita akan masuk kepada turunannya sekarang. Jadi dari 4 bagian itu ada banyak banget turunan teknik internet marketing. Nah, ini kita akan jelaskan hal-hal yang lumrah saja, harus dipahami yang udah familiar di dunia para marketer online. Nah, jadi yang pertama teman-teman sekalian, teknik internet marketing yang bisa teman-teman pergunakan. Nah, ini kita mulai dulu nih. Ini yang organik ini, ada istilahnya bangun kolam. Nah, bangun kolam itu seperti apa Mas maksudnya? Ini nanti kalau ada inspirasi atau insight-insight yang didapat dari penjelasan saya silakan dicatat ya. Ini penting banget nih. Jadi yang pertama adalah bangun kolam. Jadi ibaratnya kita membuat suatu akun website ataukah akun YouTube channel dan sebagainya yang mana itu bisa mengumpulkan orang-orang yang berkaitan dengan bisnis kita. Nah, jadi kita nggak jualan dulu nih, jadi kita share konten-konten dulu gitu ya, sama sekali nggak ada langsung tembakannya ke jualan, tapi share konten-konten dulu, baru nanti ketika orang sudah banyak banget ngumpul di akun tersebut, barulah kita perlahan-lahan kita monetisasi, kita jualin orang-orang yang udah ngumpul itu. Ini ya istilahnya itu kalau dalam dunia internet marketing itu bangun kolam ya, contoh misalkan, nah ini kayak Medan Talk gitu ya, nah, kalau teman-teman udah punya follower misalkan 1 juta gitu ya, kayak ini kuliner Medan. Nah, ini contohnya kalau yang berbau kuliner ya. Nah, kemudian ada lagi nanti misalkan CPNS, kemudian ini untuk wisata ya, explore wisata Sumut. Nah, jadi nggak langsung kita jualan di situ. Nah, jadi akunnya itu lebih sifat kepada public account gitu ya. Jadi akun publik. Jadi kalau orang itu sudah ngumpul di situ, itu udah enak banget gitu tuh, tinggal ngejualin aja. Jadi harus bangun kolam dulu. Nah, contohnya kalau saya misal, nih, saya itu juga main di properti ya teman-teman sekalian. Ini saya bangun kolamnya ini contohnya di Facebook ini, grup Facebook. Nah, jadi grup Facebook itu, jadi ada banyak media yang bisa teman-teman gunakan untuk membangun kolam ya. Seperti tadi misalkan akun publik Instagram gitu ya. Kalau di Facebook itu boleh Facebook page gitu ya, halaman Facebook ataupun Facebook group gitu ya, grup Facebook. Nah, jadi ini contohnya saya
main di grup Facebook ya. Saya main, kata kuncinya di sini adalah jual beli rumah di Medan. Teman-teman bisa lihat di sini sekarang membernya itu ada berapa? 35,5 ribu. Ini baru saja nih, belum genap 1 tahun nih saya membangun kolam ini. Jadi coba bayangkan teman-teman, ketika nanti misalnya ini sudah mencapai 100 ribu gitu ya, 100 ribu member. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan dengan kolam saya ini? Ada banyak gitu ya. Saya Izin bisa lagi, Mas. Ini Gimana? PPT-nya belum jalan lagi. Oh gitu, sorry. Iya. Wait. Gimana, Mas Fikri? Jalan? Udah, Mas. Sudah Atau ya? slide Oke, besarkan baik. aja, Mas. Coba, Mas. Sudah, ini udah saya Di slide maksimal ini. Sudah. Muncul ya? Belum slide sudah, Mas. Oke, wait. Coba saya ganti apanya ya? Sharingnya entire screen aja ya kayaknya ya. Oke. Gimana Mas Fikri sekarang? Kelihatan? Oke, sudah, Mas. Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian. Jadi bayangkan nih ya. Jadi bisa jual apa aja ya? Bisa jual apa ya? Saya bisa jual mobil di sini gitu ya. Karena orang-orang yang kaitan dengan properti itu kan biasanya tertarik juga dengan hal semacam itu dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ini juga saya ada bangun, ini baru banget nih, baru 6,8 ribu nih jual beli rumah di Jogja gitu ya. Saya juga ada bangun akun di Instagram juga ya. Jadi bangun kolam dulu. Ini teknik yang pertama. Jadi teman-teman itu bisa memulainya itu dengan bangun kolam dulu. Cuma memang ya ini jangka panjang dia sifatnya, nggak bisa instan gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian kalau untuk nambah, nah ini akan kita bicarakan ya, ini nanti kaitannya dengan menambah follower ya teman-teman sekalian ya kalau bangun kolam. Jadi kalau memang kita organik untuk menambah follower ataupun membernya itu ya memang akan butuh waktu yang lama gitu. Kalau kita mau cepat gitu ya, lagi-lagi ya kita harus menggunakan aplikasi bantuan gitu. Mas Fikri, apakah slide-nya jalan Mas Fikri? Sudah, Mas, sudah. Oh, jalan ya. Ini kalau misalkan untuk Instagram ya, ada satu aplikasi namanya itu Instagenik. Nah, ini sangat membantu sekali untuk menambah follower. Rata-rata akun-akun publik yang besar itu ya, teman-teman sekalian ya, yang saya sampaikan tadi kayak Medan Talk dan sejenisnya itu pakai bantuan aplikasi tambahan itu untuk menambah cepat followernya. Jadi kalau mau cepat memang ya ujung-ujungnya harus berbayar juga. Oke, atau yang kedua teman-teman sekalian, ini modelnya bisa paid promote gitu ya. Jadi kalau tadi teman-teman bangun kolam, kalau udah jadi kolamnya teman-teman bisa jualan produk sendiri atau ya apa ya, paid promotekan produk orang gitu ya. Jadi banyaklah gitu yang bisa kita lakukan. Makanya jangka panjang dia sifatnya. Yang kedua paid promote, kalau mau instan, teman-teman ya itu tadi bisa paid promote produk teman-teman sekalian di akun-akun yang udah banyak followernya dan sejenis dengan usaha teman-teman gitu. Nah, jangan nanti misalkan kita mau jualnya les privat gitu ya. Les privat itu tapi kita jualnya di apa ya? Yang nggak nyambung lah pokoknya. Misalkan dengan medis, gitu ya, berbau-bau medis akunnya, yang nggak nyambung gitu. Ini luar biasa sekali ini impact-nya, asalkan teman-teman dapat kolam yang tepat gitu ya. Sebagai contoh teman-teman ketika masa pemilu dulu ya, ketika pertarungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, itu saya sempat itu jual buku ya, bukunya Pak Prabowo Subianto, itu di satu kolam akun Instagram yang followernya itu 150-an ribu. Jadi nggak banyak-banyak banget gitu ya, 150-an ribu, di mana follower dari akun tersebut ya pendukung-pendukung Prabowo semua gitu. Jadi ketika 150.000 follower itu saya chat adminnya, itu berapa biaya paid promote-nya gitu ya. Kemarin itu saya kalau nggak salah ingat hanya 75.000 teman-teman sekalian. Jadi saya sempat itu pada satu waktu itu 75.000 saya bayar paid promote di akun yang 150.000 follower, itu profit bersih yang saya dapatkan itu 1 juta lebih. Teman-teman sekalian, hanya dengan modal 75.000 kita paid promote di kolam yang tepat.
Jadi teman-teman bisa mencari mulai dari sekarang kolam-kolam apa ini yang mau teman-teman paid promotekan. Kalau mau cepat gitu ya, kalau mau agak sabar lama bisa bangun kolam sendiri. Jadi coba misalkan terkait les privat gitu ya teman-teman sekalian. Di mana kira-kira yang bisa kita promokan terkait dengan Candy gitu ya. Berarti kira-kira akun-akun yang berkaitan dengan apa itu? Kalau Candy berarti yang berkaitan dengan kuliner tentunya gitu ya. Jadi ini termasuk yang berbayarnya. Kalau yang bangun kolam tadi termasuk yang organiknya. Bisa dipahami ya? Jadi ini sangat-sangat powerful banget ini idenya. Kalau teman-teman tadi punya usaha desain grafis gitu ya. Teman-teman pikirkan kira-kira apa ini kolam yang tepat untuk kita paid promote di situ. Ini ya teman-teman ya, yang pertama tadi bangun kolam, tapi saya rasa bangun kolam itu perlu dimulai dari sekarang ya, itu investasi jangka panjang sifatnya. Kemudian yang kedua tadi paid promote di akun yang tepat. Oke, silakan kalau nanti ada yang punya pertanyaan silakan langsung. Kemudian teman-teman yang ketiga, tadi yang pertama bangun kolam, yang kedua paid promote, yang ketiga, ini gimana kita bisa menggunakan aplikasi yang diberikan Google yang disebut dengan Google My Business. Itu untuk muncul di halaman 1 Google. Ini nanti akan ada trik yang akan saya jelaskan ya. Ini gambaran besar dulu ya teman-teman sebelum kita masuk ke hal teknisnya nanti. Jadi ada yang namanya Google My Business. Mungkin sudah pernah dengar gitu ya. Atau mungkin belum pernah dengar tapi sering kita lihat. Contohnya misalkan yang kayak gini nih teman-teman sekalian. Jadi ada produk ya, contoh nih saya ketik di Google itu ya, jual kambing akikah, tapi yang muncul itu map semua gitu ya. Jadi kayak Salim Akikah, Medan Akikah dan lain sebagainya. Ini munculnya ini di peringkat-peringkat teratas teman-teman sekalian. Bagaimana Mas bisa masuk kemari? Kita menggunakan fitur Google yang namanya Google My Business. Ini salah satu teknik organik. Sekali lagi kalau saya bilang tadi organik berarti berbayar atau gratisan? Gratisan ya. Ini bisa kita optimasi nanti. Ini yang organik ini. Jadi kita bisa masuk di halaman 1 Google ya peringkat-peringkat teratas gitu asal tahu tekniknya. Nanti akan kita bahas secara detail ya teman-teman sekalian. Ini contohnya. Kemudian contohnya lagi misalkan ini mainan saya nih gitu ya. Kemarin mungkin pernah saya sampaikan juga. Saya itu jual egrek sawit di Medan gitu ya. Walaupun saya sebenarnya nggak punya egrek sawitnya. Atau teman-teman nggak tahu egrek? Egrek itu tahu ya? Yang untuk motong sawit itu ya, yang di atas pohonnya gitu ya, kayak ada kayak celurit gitu modelnya ya. Ini dia saya ya nanti akan saya jelasin ya. Jadi nggak semua bisnis itu memang harus punya kita produknya. Kita bisa memanfaatkan produk atau produsen yang lain asal kita tahu tekniknya, memarketingkannya seperti apa. Jadi teman-teman boleh cek nanti di Google ya, jual egrek sawit di Medan. Itu muncul itu ini. Maps-nya saya gitu ya, Google My Business-nya saya gitu. Contoh yang lain misalkan, saya main ini ya, jual drum bekas di Medan. Ini ya, nanti boleh dicek nanti ini munculnya itu Google My Business saya gitu. Dan ini alamatnya ini harusnya ini saya sensor ini ya. Nah ini alamat rumah saya nih. Jadi ini teman-teman sekalian. Jadi ini bisa kita lakukan lewat fitur yang namanya apa tadi? Google My Business. Dan itu gratis. Nanti tinggal tekniknya aja yang kita pelajari. Insya Allah kita akan jabarkan itu dalam beberapa pertemuan ke depan nanti. Kemudian berikutnya, ini kita bisa juga masuk di halaman 1 Google itu dengan YouTube channel kita. Jadi dengan YouTube channel kita bisa masuk ke halaman 1 Google. Jadi kalau yang tadi itu kan kita pakai Google My Business gitu ya. Sekarang kita bisa pakai YouTube. Contoh misal, nih saya juga main jual kambing akikah juga ya teman-teman sekalian. Nanti boleh cek di Google nanti jual kambing akikah di Tanjung Morawa. Itu ada di halaman satunya, itu salah satu postingan saya. Tapi channel YouTube-nya ini nanti saya akan jelasin ya. Ini yang pastinya jangan pakai channel pribadi teman-teman. Jadi kalau untuk main marketing itu usahakan channelnya itu berbeda dengan channel pribadi teman-teman. Jadi kalau kayak gini nih saya membuat ini channelnya Elang Digital, jasa marketing online. Jadi berbeda ya, usahakan berbeda dengan channel pribadi teman-teman sekalian. Mas Fikri sejauh ini ada kendala? Aman? Aman Mas, aman. Aman ya. Jadi kita bisa masuk juga ke halaman 1 Google dengan YouTube gitu ya. Kemudian kita bisa juga optimasi Facebook dan Instagram. Facebook dan Instagram itu ternyata bisa juga masuk ke halaman 1 Google gitu. Di samping juga nanti kita akan mengoptimasi Facebook dan Instagram kita untuk muncul di pencarian teratas kolom search dari Facebook dan IG.
Jadi beda ya, ada 3 ya. Ada kolom search dari Google, ada search dari Facebook, ada search dari Instagram. Jadi semuanya ini kita coba kuasai peringkatnya yang teratas gitu. Jadi tinggal nanti ya bagaimana kita menerima orderan, ya makin banyak yang kita menduduki peringkat teratasnya, ya insya Allah mudah-mudahan makin banyak orderan yang masuk ke kita. Walaupun untuk closing itu kembali lagi ke kita ya, nanti kita akan bicarakan khusus. Kemudian berikutnya, ini ya yang saya maksud ya teman-teman, ini search bar dari Facebook ya. Ini pun harus kita kuasai karena teman-teman, ini penting untuk dipahami. Ketika orang membutuhkan sesuatu yang ingin dibelinya, sekarang ini selain orang-orang itu ke marketplace gitu ya, seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, kemudian selain itu lagi kemana? Ke Google gitu ya. Sekarang ini trennya teman-teman untuk mencari yang dibutuhkan itu larinya ke search bar dari media sosial. Makanya sekarang banyak sekali orang yang mengoptimasi akun media sosialnya untuk jualan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menganggap kalau orang yang nyari tentang bisnis itu di search dari Facebook atau search dari Instagram, ada nggak ya? Ada, dan banyak. Ini makanya jangan lupa untuk kita optimisasi. Kita optimalkan bagaimana supaya produk kita itu hasilnya di pencarian yang teratasnya. Ini ya, saya harap teman-teman udah ada gambaran nih. Nanti insya Allah semua ini akan kita jelaskan ya, bagaimana masuk di Google-nya dan lain sebagainya. Makanya saya bilang kemarin ya Mas Fikri ya, ini ilmu-ilmu mahal nih gitu ya. Teman-teman dapatnya ini bayar nggak Mas Fikri, teman-teman ini? Enggak Mas, ini nggak bayar ya. Pembinaan Dan BPC. Pengalaman saya gini Mas Fikri, ketika saya menjelaskan tentang teknik-teknik ini, sebelumnya memang mereka sudah ada bisnis yang dijalankan Mas Fikri. Tetapi ketika setelah saya menjelaskan ini, berubah Mas Fikri. Jadi nggak jadi menjalankan bisnis yang sekarang, tapi coba bisnis yang baru. Ini hati-hati nih, nanti bisa saja nih teman-teman ini tergiur gitu ya, ingin mencoba hal yang baru, mungkin dipikir untuk bisnis yang sekarang agak lama nih nanti untuk berkembangnya. Coba aja lah dari penjelasan Mas Fahri dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati nanti ya, kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa. Oke, next teman-teman sekalian. Ini lagi yang sedang booming ini ya sekarang, ada yang disebut dengan Facebook Marketplace. Jadi orang-orang itu sekarang banyak itu yang mencari kebutuhan mereka di kolom search dari Facebook Marketplace. Ini harus kita optimalkan semua. Coba bayangkan teman-teman. Google kita optimalkan, YouTube kita optimalkan, Facebook kita optimalkan, Instagram kita optimalkan. Ya udah gitu ya, tinggal nunggu telepon aja. Makanya kemarin saya bilang, kalau nanti ada nomor telepon yang mau dicantumkan, saran saya jangan nomor pribadi teman-teman. Pakailah, belilah nomor yang baru gitu ya. Jadi kalau nanti udah agak jenuh nerima pesanan, orderan dan lain sebagainya, itu bisa di nonaktifkan dia SIM card-nya ya. Jadi jangan nomor pribadi. Saya pribadi juga gitu. Awal mula saya main ini saya pakai nomor pribadi teman-teman sekalian. Terakhir ya itu teleponnya berdering, WA dan lain sebagainya. Terakhir saya pisahkan, saya ganti nomor gitu ya. Saya pisahkan. Ini teman-teman. Jadi Facebook Marketplace. Ini bisa dimaksimalkan juga. Bagaimana cara memaksimalkannya, mengoptimisasinya? Nanti akan kita jelaskan. Ini kalau search bar Facebook ya. Ini Google, sorry. Kemudian nih berikutnya lagi, untuk masuk di halaman 1 Google, ini ada banyak sekali triknya teman-teman sekalian. Tadi kan yang pertama saya bilang tadi, untuk masuk di halaman 1 Google itu pakai apa tadi? Google My Business, ya kan? Kemudian bisa pakai YouTube, bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram. Dan ini lagi yang kelima, kita bisa pakai media gratisan, website gratisan. Jadi kalau dulu ada yang mengatakan kalau mau jualan online, kalau mau masuk halaman 1 Google, teman-teman harus punya website sendiri. Pernah dengar ya yang gitu-gitu mungkin ya? Atau pernah beranggapan seperti itu? Itu salah besar teman-teman. Artinya kalau ada yang masih menganggap kayak gitu, berarti mainnya kurang jauh gitu ya. Ikut-ikut workshopnya itu kurang sering. Jadi teman-teman kita bisa pakai media gratisan untuk masuk di halaman 1 Google, website gratisan. Kalau teman-teman pernah dengar LinkedIn gitu ya, apalah pronunciation yang pas itu, LinkedIn, itu kita bisa pakai untuk masuk di halaman 1 Google. Nanti akan saya contohkan. Kemudian kita bisa pakai ResearchGate gitu ya, kalau ada yang punya Medium, kalau pernah pakai Medium ya, medium.com itu kita bisa pakai masuk untuk halaman 1 Google. Kemudian ada lagi untuk yang biasanya novel-novel itu Wattpad. Itu bisa kita pakai untuk masuk di halaman 1 Google. Hanya saja itu tadi, ilmunya tahu nggak kita ya. Jadi ini teman-teman sekalian. Kemudian berikutnya, ini juga luar biasa ini ya. Ini salah satu
teknik marketing yang sering dianggap orang biasa, padahal sebenarnya kalau dimaksimalkan itu luar biasa. Nah, jadi ini yang dikenal dengan istilah pasukan reseller ya. Nah, kita membangun pasukan reseller gitu. Saya punya guru senioran saya di Jogja dulu ya. Beliau itu usahanya jualan pancake durian, Mas Fikri dan teman-teman sekalian. Jadi jualan pancake durian sampai beliau itu pernah memenangkan kompetisi wirausaha muda mandiri. Kalau pernah dengar ya, ada kompetisi pengusaha ya di Prakarasai oleh Bank Mandiri, ada namanya Wirausaha Muda Mandiri. Beliau jadi pemenangnya gitu ya. Jadi pernah cerita dia gini, ketika ditanyain sama dewan jurinya ya pada waktu itu ya, omsetnya berapa gitu ya, ratusan juta Mas Fikri, teman-teman sekalian, hanya jual pancake durian, omsetnya ratusan juta. Terus jurinya nanya, pakai teknik marketing apa bisa sampai ratusan juta gitu omsetnya gitu ya, ditanya oleh dewan jurinya. Jadi yang pertama, selain beliau juga main online gitu ya, main internet marketing, yang kedua beliau ini punya pasukan reseller yang luar biasa banyaknya. Jadi resellernya ini ngambil ke dia misalkan dengan harga 50.000, nanti dijual sesuai dengan harga pasaran katakanlah 75.000 gitu ya. Jadi resellernya itu dapat 25.000. Jadi banyak orang gitu ya. Jadi ibaratnya gini dia bahasanya, konsepnya dia. Membantu orang lain mendapatkan penghasilan, terakhir ya penghasilan kita akan meningkat juga. Nah, ini penting untuk dipahami teman-teman sekalian. Nah, jadi nanti silakan kalau modelnya jasa bisa juga gitu ya, reseller. Kalau ada yang closing dari jasa yang ditawarkan teman-teman yang lain, itu bisa dikasih komisi dan lain sebagainya. Jadi dibangun pasukan resellernya ya. Kalau bentuk yang lebih canggih sekarang namanya, kalau pernah dengar ya, ada namanya bisnis afiliasi. Kalau pernah teman-teman dengar ya, bisnis afiliasi, kalau yang paling terkenal itu apa ya, misalkan Shopee Affiliate gitu ya, afiliasi Shopee. Jadi kita jual link produk, nanti ketika ada orang yang belanja lewat link yang kita share itu, maka kita dapat komisi. Nah, gitulah itu kalau di afiliasi. Itu beda lagi nanti dunianya ya. Jadi dunia internet marketing ini, dunia bisnis digital ini sangat-sangat luas. Nah, ini bisa jadi pertimbangan teman-teman sekalian untuk memaksimalkan pasukan reseller. Kemudian berikutnya, ini tadi yang saya sampaikan ya, yang berbayar tadi ya, yang anorganiknya, yaitu Facebook ADS, dan yang satu lagi nanti adalah Google ADS. Nah, jadi ini gambarannya yang akan coba kita rinci nanti ke depannya ya, teman-teman sekalian. Mulai dari awal tadi bangun kolam dan lain sebagainya. Sampai di sini kira-kira sebelum saya lanjutkan masuk ke detailnya, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Coba Mas Fikri, monggo, silakan. Oke, baik. Ini sepertinya tadi ada yang raise hand ini. Oke, baik. Mana Asmi tadi ya, Asmi Pahreja. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Atau kawan-kawan yang lain juga Ya. dari pemaparan Mas Fahri tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Kita buka kesempatan bagi kawan-kawan. Ya, supaya nggak monoton dan satu arah ya Mas Fikri ya. Jadi kita Ya, coba benar-benar, jeda Mas. dulu dengan sesi tanya jawab kalau ada. Sebelum kita masuk ke hal yang lebih detail lagi. Silakan teman-teman, kalau ada yang melalui kolom chat atau mau langsung lebih bagus saya rasa. Silakan. Oke, kalau mau langsung silakan, bisa di open mic-nya, di raise hand. Saya lebih senang nih kalau langsung nih. Jadi tahu nih orangnya gimana. Yuk, silakan teman-teman mahasiswa sekalian, adik-adik mahasiswa. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Ada nggak kira-kira? Supaya saya tahu itu Mas Fikri, apa yang saya sampaikan itu ada yang dengerin gitu ya Mas Fikri ya. Iya, benar. Ngoceh-ngoceh sendiri gitu ya. Oke. Coba gini teman-teman sekalian, yang kepikiran teman-teman mau pakai teknik marketingnya untuk bisnis teman-teman apa? Coba ketik di kolom komentar lah sebelum kita sambil menunggu ya. Apa yang kepikiran bakal dimaksimalkan ini? Lebih prefer yang mana? Coba silakan ketik di kolom komentar. Malu-malu kayaknya nih ya Bang Fikri ya. Oh, reseller. Oke, ini luar biasa, ini memang powerful ya kalau dimaksimalkan ya Bang Alexandra ya, Sinaga. Nah, yang lain coba kira-kira dari apa yang saya jelaskan tadi mau fokus di mana?
Grup Facebook. Wah, ini karena ngelihat membernya saya tadi ya, Mas ya. Media gratisan. Oke, apapun ceritanya kalau bisa gratisan dulu ya kan? Ya, benar yang gratisan. Oke, ada lagi? Semua sosial media. Wah, luar biasa ya. Oke, asal konsisten aja. TikTok Shop atau Shopee Pak, tapi TikTok Shop harus punya 10.000 follower. Ya, berarti kalau belum ada, coba cari yang lain gitu ya. Jangan gara-gara satu pintu tertutup langsung udah pesimis gitu ya. Harus maksimal di pintu yang lain. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman sekalian. Sebelum saya lanjutkan ke hal yang detailnya, ke teknisnya. Oke. Tadi ada yang resen tadi ya, Mas Fikri ya? Siapa Mas Fikri? Tadi si Azmi Fahreja. Sudah live atau bagaimana? Oke, baik. Jadi Azmi. Izin bertanya Pak. Oh, siapa ini? Siapa? Hardo. Nyalain kameranya Bang, nyalain. Ya, silakan. Di Hardo. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Lihat Dosinaga dari Pendidikan Fisika Unimed. Saya ingin bertanya mengenai bisnis untuk marketing yang organik tadi. Nah, tadi kan Bapak sudah menyampaikan salah satu contohnya adalah kita bekerja sama dengan penyedia layanan yang punya grup Facebook yang membernya banyak gitu kan. Jadi selain kita sudah memilih nih grup yang mau kita ajak kerjasama, yang pastinya sesuai dengan produk yang kita buat gitu kan. Betul. Kira-kira pertimbangan apa lagi ya Pak? Kira-kira supaya kita bisa menentukan grup mana yang lebih baik. Apa-apa saja yang perlu kita pertimbangkan supaya kerjasama kita itu memang berjalan efektif gitu. Terima kasih. Oke. Bagus nih pertanyaannya si Lihardo. Ini sebenarnya saya kepikiran tadi untuk menyampaikannya gitu ya, tapi kelupaan. Ini gara-gara pertanyaan Lihardo ini saya jadi ingat gitu. Jadi memang benar teman-teman sekalian, kita ini mungkin lebih ke arahnya paid promote ya tadi ya Lihardo ya pertanyaannya ya. Nah, jadi teknik paid promote-nya itu dengan akun-akun yang seperti apa kriterianya. Jadi teman-teman sekalian, penting untuk dipahami, akun yang banyak follower itu bukan jaminan teman-teman akunnya itu bagus untuk kita jadikan akun paid promote produk kita. Nah, sekali lagi jumlah follower itu bukan itu satu-satunya jaminan. Jadi apa Mas gitu ya. Jadi kalau ada akun nih misalnya followernya itu 200.000 atau bahkan 500.000. Nah, sebelumnya saya bicara gini ya, harga dulu ya. Kalau followernya itu 200.000 gitu ya, 200k, itu biaya paid promote-nya itu biasanya 100.000 ke bawah. Nah, jadi kalau 200.000, 200k itu follower atau member, biasanya itu paid promote itu 100.000 ke bawah. Nah, lebih dari 200.000 itu ya biaya paid promote-nya itu per sekali posting ya tentu lebih mahal ya. Seperti contoh kayak di Medan Talk itu sampai 1 juta ya followernya ya. Itu 500-an ribu lebih ya kalau saya tidak salah. Kemarin soalnya sekolah kita juga pakai Medan Talk juga kemarin untuk paid promote gitu. Jadi tinggal di chat aja adminnya, Min info price paid promote dong gitu. Nanti akan di-share nanti flyernya itu untuk info harganya ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jangan hanya melihat akun yang cocok untuk paid promote itu dari followernya aja. Tapi dari apa Mas? Dari jumlah interaksi di setiap postingannya. Ah, ini penting gitu ya. Sekali lagi dari jumlah interaksi di setiap postingannya. Jadi kalau akun followernya banyak, tapi yang komen itu cuma 5 orang, cuma 10 orang, itu sia-sia teman-teman promote di situ. Jadi carilah akun selain followernya banyak ataupun medium, tapi juga interaksi di postingan dari akun tersebut banyak. Apakah itu like, apakah komentar gitu ya. Karena sekarang ini ya kita tahu lah ya, follower itu kan bisa diperjualbelikan ya Mas Fikri ya. Jadi ini hati-hati juga, banyak juga akun-akun yang memang sengaja ingin menambah follower banyak dengan cara beli follower terus paid promote. Orang tergoda nih followernya 500.000 gitu ya, tapi robot semua followernya gitu, bukan manusia asli. Nah ini harus dipahami. Jadi untuk ngecek itu followernya benar-benar manusia, bukan manusia jadi-jadian, lihat keaktifan mereka di kolom komentar gitu ya. Jadi makanya kemarin itu juga saya itu
banyak itu saya pilih akun-akun yang berbau politik gitu ya, tapi saya putuskan pada satu akun itu karena saya lihat aktif banget itu komentarnya di kolom komentarnya. Itu Lihardo ya. Nah, jadi ngelihatnya bukan hanya dari follower, di samping juga teman-teman harus bisa mengidentifikasi kesesuaian akunnya dengan tipe atau jenis produk teman-teman sekalian. Nah, jadi supaya nggak sia-sia lah itu modal yang yang dikeluarkan untuk bayar paid promote-nya. Ini powerful banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman bahkan ini ada yang mengatakan jauh lebih powerful daripada Google Ads dan Facebook Ads. Paid promote ini. Sekali lagi lebih powerful daripada Google Ads dan Facebook Ads karena langsung gitu ya ke media sosial yang ada orang pembacanya gitu. Jadi ini kalau mau diseriuskan ini luar biasa. Silakan teman-teman seriuskan untuk yang di paid promote ini. Di samping apa-apa yang akan saya jelaskan lagi nantinya. Oke, gitu ya. Saya rasa terkait dengan paid promote ini penting untuk dipahami. Jadi kalau teman-teman punya produk yang lain lah ya, misalkan teman-teman mau jualan apa misalkan. Dan ini juga saran saya, jangan juga main di produk yang sudah pasarnya itu panas atau hot market. Jadi gini, produk itu ada 3 kategori ya, ada hot market, artinya ini sudah banyak yang bermain produk ini. Kemudian yang kedua ada warm market, masih hangat dia gitu ya, masih medium lah yang main di situ, masih sedang-sedang saja. Dan yang terakhir ada produk yang cold market, dingin gitu ya. Jadi masih dingin, artinya masih belum banyak yang main di produk itu. Kalau teman-teman mainnya di produk hot market, ini berdarah-darah ini persaingannya teman-teman. Jadi tingkat konversi closingnya pun juga akan rendah gitu karena persaingannya luar biasa. Makanya kalau tadi teman-teman lihat ya, ini pernah saya sampaikan juga kemarin ketika acara Kemenkop kemarin ya, Kementerian Koperasi kemarin, mainnya itu di cold market aja, paling banter ke warmnya lah ya, yang ke hangat ya. Kayak tadi kalau saya ambil contoh lah, saya mainnya di mana tadi? Di drum bekas, ya kan? Ini luar biasa ini pencariannya di Google ini. Jadi memang orang sepele jual drum gitu ya, tapi pencariannya banyak dan belum banyak yang main di situ. Kemudian saya jual kambing gitu ya, walaupun bukan kambing saya gitu ya, Mas Fikri ya, kambing orang yang saya jual, tapi pastinya bukan curian ya. Kemudian tadi ada apa lagi tadi? Egrek sawit gitu ya. Jadi mainnya di cold market gitu. Itu makanya tadi saya sampaikan, mungkin saja nanti ada yang kepikiran suatu produk baru, terakhir yang bisnis yang sedang dijalankan ini nanti akan ditinggalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan bukan keren tidak bisnisnya ya kan. Yang penting apanya? Cuannya kan gitu ya teman-teman sekalian ya. Yang paling penting itu gitu ya. Ini harus dimaksimalkan. Oke, nanti saya akan ajari nanti kalau mana tahu ada yang mau berubah pikiran mencari ide bisnis yang lain, ini akan saya sampaikan juga teman-teman pada kesempatan kali ini. Triknya akan saya jelaskan nanti. Oke, dan mudahnya kalau mau aman ya untuk pebisnis pemula itu mainkan aja dulu bisnis orang lain. Jadi teman-teman yang penting tahu teknik marketingnya. Jadi teman-teman cuma bantu jualin aja. Jadi nanti tinggal ambil komisi. Jadi modelnya gini. Misal Mas Fikri itu jual, itu tadilah saya katakan lah ya, Mas Fikri ini jual tong bekas gitu ya, banyak banget tong bekas, entah dari mana lah didapat Mas Fikri gitu ya. Terus saya datangi Mas Fikri, saya bantu jualin ya tong bekasnya ya Mas Fikri ya. Oh pastinya yang namanya pengusaha senang banget gitu ya Mas Fikri ya, dibantu dijualin. Oke, tinggal negosiasi harga teman-teman sekalian. Mas Fikri, dari Mas Fikri harganya berapa? Katakan misalkan 150.000 dari Mas Fikri gitu ya, satu tong bekas ukuran 200 liter itu. Gimana kalau misalkan saya jual 200.000 Mas Fikri? Ya itu terserah dari Mas, mau berapa Mas jual gitu. Jadi 150 saya ngambil ke produsennya, saya jualnya itu 200.000, berarti untungnya berapa teman-teman? 50.000 itu per penjualan. Jadi ketika sekarang kita posting gitu ya. Jadi kerangka berpikirnya gitu. Kita posting ini di Facebook, kita posting di Google, kita posting dan sebagainya. Ada yang nelpon, halo Mas Fahri gitu ya. Ya jual drum bekas. Iya gitu ya. Berapa butuh? 2 drum Mas, gini-gini. Dikirim ke alamat ini. Oke gitu ya. Saya telepon balik Mas Fikri gitu ya. Mas Fikri, ada orderan nih Mas Fikri ke alamat gini. Berapa harganya? Itu ya urusan saya gitu ya. Yang penting yang saya transfer sama Mas Fikri sesuai dengan perjanjian di awal. Ini teman-teman sekalian. Jadi dari komisi aja, waduh itu kalau serius ya teman-teman menjalankan teknik ini, wah ini banyak mungkin yang DO Mas Fikri gitu ya. Nggak mau beli lagi. Karena itu tadi modalnya memang satu keberanian.
kita harus berani untuk mencari suppliernya ya. Kita ngomong harus pintar negosiasi. Kalau pengusaha nggak pintar ngomong itu agak payah juga. Jadi harus diberanikan dari awal. Kalau ada yang malu-malu masih ya. Kemudian yang kedua yaitu tadi teknik internet marketingnya harus kita kuasai. Nah, ini mungkin aja nanti habis ini Mas Fikri juga jualan yang lain gitu ya, kepikiran apa gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi yang penting itu bisnis itu cuannya gitu ya. Masalah dilihat orang, oh nggak keren kali main ini gitu ya. Itu masalah belakang saya rasa. Yang penting rekening berapa digit ya gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Oke, baik teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita lanjutkan. Oke. Cukup? Oke, kayaknya kita lanjut dulu ya Mas Fikri ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Sekarang kita lanjut nih. Nah, ini kita masuk ke hal teknis ya. Tadi udah dipahami ya gambaran besarnya. Wait. Oke. Oke, kelihatan ya Mas Fikri ya screen-nya ya. Oke, baik. Baik teman-teman, sekarang kita akan bicara dulu dari yang organik dulu ya teman-teman ya. Kita akan bicara organik. Jadi kalau untuk yang organik teman-teman sekalian itu penting banget teman-teman harus menguasai bagaimana mengolah kata kunci. Nah, ini penting banget nih teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau mainnya organik ya, yang gratisan itu tadi. Jadi nanti ini terkait dengan pemahaman yang bagus tentang kata kunci, ini akan kita pakai nanti di Google My Business gitu ya, untuk masuk di halaman satu Google, untuk masuk di halaman satu Facebook gitu ya, YouTube dan lain sebagainya. Ini luar biasa, nanti kaitannya akan ke mana-mana ini. Jadi harus dipahami. Nah, tapi sebelum kita masuk ke kata kunci, kita masuk kemari dulu ya teman-teman sekalian ya. Nah, ini penting juga ya untuk sumber ide bisnis. Ini penting ini saya jelasin. Mana tahu ya ada nanti yang mau berubah haluan gitu ya, atau masih berkaitan juga nih dengan bisnisnya tapi mau dimaksimalkan lagi. Ini penting. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya ide bisnis itu sumbernya ada banyak ya yang bisa kita ambil. Tapi yang paling penting teman-teman, saran saya ya, walaupun nanti ya tergantung teman-teman sendiri lah ya, usahakan nanti yang pertama ide bisnis itu sesuai dengan keahlian kita ya. Nah ini teman-teman sekalian, sesuai keahlian dan minat. Nah inilah, jadi ketika kita menjalankan suatu kegiatan sesuai dengan keahlian atau minat kita, jadi lebih enjoy gitu ya. Sama ketika kita kuliah juga ya, kalau kita kuliah di jurusan yang kita nikmati gitu ya, seperti tadi yang bertanya tadi kan di jurusan fisika ya Bang ya. Walaupun bagi sebagian orang itu agak aneh gitu ya. Nah, termasuk saya juga fisika juga saya. Saya fisika Unimed tahun angkatan 2006. Istanbul 2006 saya. Jadi tapi itu minat gitu ya. Enjoy aja gitu walaupun rumusnya ya nauzubillah gitu ya dan lain sebagainya, tapi enjoy aja. Nah, jadi teman-teman kalau ada bisnis yang sesuai dengan keahlian atau minat teman-teman itu lebih bagus gitu ya. Ini harus dipahami. Kemudian yang kedua, ide bisnis yang lain itu adalah ini dia, solusi dari masalah orang lain. Nah, ini harus dipahami dua garis besar ini ya. Jadi kalau produk kita itu merupakan solusi dari masalah kebanyakan orang, nah ini akan luar biasa ini prospek kedepannya dari bisnisnya. Nah jadi tinggal teman-teman nanti itu milih yang mana gitu ya untuk menjadi. Coba pertanyakanlah dalam diri teman-teman sekalian, bisnis yang dijalani sekarang masuk nggak dalam dua kategori ini? Coba sesuai dengan keahlian atau minat, ataupun yang kedua itu solusi dari masalah yang dihadapi oleh kebanyakan orang. Nah, jawab dalam hati aja ya teman-teman ya. Nah, karena inilah bisnis yang luar biasa nanti ke depannya teman-teman sekalian. Oke, kemudian teman-teman sekalian, dari mana lagi nih bisa kita dapat ini bisnis idenya gitu ya. Teman-teman bisa juga lihat dari produsen sekitar teman-teman sekalian. Nah, ini nanti mana tahu nih di sebelah rumahnya atau di kampungnya itu ada pengrajin apa misalkan ya, pengrajin topi dari bambu gitu ya. Nah, misal contoh kecil aja. Teman-teman tinggal ngambil aja dari dia, pelajari teknik marketingnya nanti, udah dijualkan, nanti ngambilnya ke situ. Ataupun produsen-produsen yang ada di kota tempat kita tinggal gitu. Sekali-sekali coba jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan ke Medan itu ya, ke Medan atau ke daerah teman-teman, coba lihat mana ini yang bisa dijual gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman ketika jalan-jalan itu, ini coba diubah mindsetnya ya. Ini kalau
Pebisnis itu mindsetnya jalan-jalan itu, ketika ngeliat sesuatu, wah ini mantap nih kalau dijual nih. Nah ini mikirnya sudah ke situ mulai sekarang teman-teman. Nah, jadi ini bisa nih dijual dan lain sebagainya. Nah ini harus teman-teman bisa pahami ya ke depannya nanti. Mana tahu ada yang mau coba bidang yang lain. Kemudian yang lain teman-teman bisa coba, ini kita masuk ke yang namanya Google Suggest. Nah ini akan kita coba praktekkan ya teman-teman. Mas Fikri, kelihatan apa yang saya ketikkan, Mas Fikri? Kelihatan Mas, kelihatan. Kelihatan ya? Oke, baik. Teman-teman sekalian, apa yang kita sebut dengan namanya Google Suggest. Jadi kita bisa nyari ide bisnis itu dari suggestion darinya Google atau saran dari Google, gitu ya. Saya praktekkan langsung ya, teman-teman sekalian ya. Teman-teman bisa langsung buka browser kosongnya ini ya, Chrome-nya ya, misal ya. Coba buka tab yang baru ya. Tapi teman-teman, satu yang harus dipahami, ketika ingin mencari ide dari Google dan nanti juga termasuk kata kunci, pastikan yang teman-teman gunakan itu browsernya itu adalah ini dia, incognito window. Kalau bahasa Indonesianya apa ya Mas Fikri? Incognito window ini apa ya? Pernah nggak teman-teman browsing? Jendela samaran. Jendela samaran, benar. Jadi pakai, jangan yang langsung buka tab baru langsung ketik di sini, tidak. Jadi jangan pakai yang itu, jangan pakai yang realnya ya, tapi pakai yang incognito-nya, pakai yang jendela samaran. Nah, jadi saya klik ini ya. Apa tujuannya? Gini. Nah, ini penting nih. Kalau teman-teman browsingnya itu selain pakai incognito window, itu ada history pencarian teman-teman selama ini. Yang mana teman-teman, nanti ketika teman-teman mencari sesuatu pada tab selain incognito window, itu nanti akan erat kaitannya dengan sejarah browsing teman-teman sebelumnya. Jadi hasilnya itu nggak objektif. Gitu ya, paham ya maksudnya ya? Jadi itu Google ini algoritmanya luar biasa. Dia itu bisa mengarahkan kita ke pencarian yang sesuai dengan riwayat browsing kita. Makanya ini luar biasa kali, rahasia kita itu sebenarnya teman-teman dipegang sama Google. Jadi jangan teman-teman anggap teman-teman browsing sesuatu gitu ya di Google itu akan hilang. Tidak, itu dijadikan Google sebagai data. Nah, ini yang kerennya Google ini. Dijadikan Google sebagai apa? Data. Nanti bisa dipetakan ini, misalkan Mas Fikri dalam 5 tahun terakhir dia nge-browsing ini. Dari situ Mas Fikri bisa dipetakan ya, Mas Fikri tipenya orangnya kayak gini, kesukaannya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya Google ini kan agak-agak melanggar privacy kita sebenarnya. Kalau kita berpikirnya jauh ke sana ya. Jadi sudah kayak intelijen yang tanpa kita sadari. Nah, ini kalau kita bicara jauhnya ke sana, tapi oke lah, itu hal yang lain. Jadi kalau kita pakai incognito window, ini apa yang mau kita ketikkan yang sekarang, ini akan terlepas dari riwayat histori kita. Nah, ini ya, jadi usahakan pakai incognito window. Jadi kita klik ya, ini kita ketik di Google browser incognito window-nya google.com. Oke. Mas Fikri, konfirmasi lagi, kelihatan Mas Fikri? Kelihatan Mas, kelihatan. Kelihatan ya, clear ya. Oke, baik. Nah, sekali lagi teman-teman, kita sekarang ini masih bicaranya apa tadi ini? Kerangkanya masih membicarakan mencari ide ya, ide bisnis. Jadi selain tadi sesuai dengan keahlian kita, kemudian yang kedua merupakan solusi dari masalah orang-orang. Kemudian yang ketiga, produsen yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kita juga bisa mencari ide bisnis ini melalui Google Suggestion. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih ngetik gini ya, misal jual rumah di Medan, nah misal lah ya, nah ini ada 10 biji nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inilah yang disebut dengan Google Suggestion, saran dari Google. Ini ya teman-teman sekalian ya, yang mana ini harus dipahami ya, makin ke atas ini artinya persaingannya itu semakin ketat. Artinya kalau ada orang ini ngetik jual rumah di Medan, itu sudah banyak sekali orang yang bermain di kata kunci itu. Makin ke bawah, ini persaingannya semakin rendah. Nah, artinya teman-teman sekalian, kalau nanti bermain di kata kunci yang teratas ini akan butuh perjuangan luar biasa untuk bisa menjadi pencarian teratas, gitu ya. Tapi kalau mainnya agak di bawah-bawah, nah ini relatif lebih mudah nanti untuk menjadi hasil pencarian yang teratasnya. Ini, jadi cara mencari apanya gimana? Gini teman-teman, teman-teman bisa ketikkan gini deh, jual misal ya A di Medan, nah, misal. Nah, jadi terus kursornya teman-teman bisa klik di sini ya. Nah, jadi misalkan di sini A,
inilah yang banyak dicari orang di Medan, teman-teman. Jadi kalau yang masuk Google Suggestion-nya ini minimal itu yang mencarinya itu 10.000 orang. Sekali lagi, yang masuk Google Suggestion itu minimal yang mencari kata kunci, mengetikkan kata kunci itu adalah 10.000 orang. Jadi banyak. Jadi artinya coba kita lihat top 10-nya apa ini yang di Medan dengan huruf A dulu. Ada yang AC di Medan, ada apartemen di Medan. Bentar. Jual A di Medan. Nah, misal ya, ini teman-teman. Jadi teman-teman kira-kira ada nggak di sini yang bisa teman-teman mainkan? Coba, apa yang kira-kira masih dalam kategori warm atau cold market? Coba, ada yang mau nyampaikan nggak? Langsung aja coba, ngomong aja. Kalau rumah kira-kira termasuk hot atau masih warm atau cold kira-kira? Rumah. Mas Fikri lah, saya ajak ngomong nih. Rumah apa? Warm atau hot dia kira-kira? Warm, Bang. Warm ya. Nah, rumah ini udah hot dia, Bang. Nah, jadi persaingan kamu ini nanti sama marketing yang top gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat kemari, ada nggak yang bisa kita jual di sini kira-kira? Yang agak-agak masih sepi pasarnya, coba. Apa kira-kira? Coba, ayo ngomong. Silakan. Jual kucing. Kelinci, hamster, itu pencariannya banyak loh di Medan loh. Ini masih ini gitu ya. Jadi kalian nanti tinggal mencari suppliernya aja. Contoh ya, saya ambil nih kelinci lah ya, saya ambil jual kelinci di Medan gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa klik ini gitu ya. Misal ya, jual kelinci. Ini ada banyak ini, teman-teman tinggal hubungi suppliernya ini, hubungi gitu ya, call bla 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 bla. Ya itu tadi, teman-teman bisa ngambil komisi dari penjualannya. Jadi modelnya itu teman-teman hanya perantara aja gitu ya, dari konsumennya dengan yang dengan produsennya. Ini contohnya teman-teman ya. Jadi coba, ini masih A, tapi kalau teman-teman gini ya, saya ganti ya, jual A di Medan misalnya. Kalau misal ini A-nya ini saya ganti jadi apa sekarang? Jadi B. Wow, bayangin loh, berapa banyak yang bisa dimainkan. Kira-kira yang mana nih yang masih pasarnya nih masih bisa dimainkan? Bibit belut gitu ya. Ini pencariannya ingat ya, minimal berapa tadi saya bilang? 10.000 loh teman-teman. Bayangkan teman-teman itu bisa menguasai pasar ini. Waduh, itu cuan semua itu. Asal tahu tekniknya. Jadi ini salah satu teknik untuk mencari idenya ya. Misalkan lagi bisa C, tinggal dicari aja nanti mana kira-kira. Atau kalau A, ini pun belum sampai di sini saja. Nanti teman-teman setelah A-nya itu bisa ketik huruf ini dulu, B. Berubah lagi dia. Abon ayam, lari lagi deh. Jual A di Medan ya, misal ya, saya buat di sini ada B ya. Nah ini muncul lagi yang lain, ada abon sapi, abon babi, abaya gitu ya. Kalau saya ganti lagi nih jadi C gitu ya, AC setengah PK dan seterusnya, saya ganti jadi D, lain lagi dia. Artinya idenya itu banyak teman-teman yang bisa teman-teman mainkan ya. Ini untuk mencari ide bisnisnya berasal dari Google Suggestion gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau jualnya, mau ngambil barangnya di Jawa misal ya, teman-teman bisa ketik gini aja, formatnya jual A di Bandung misal ya. Nah, coba kita cek. Kalau A di sini apa nih? Suggestionnya apa A? Aglonema, anjing gitu ya, air raksa. Kalau B apa? Nah, inilah ya, ada banyak sekali. Teman-teman bisa bermain di sini. Jadi kira-kira A atau saya coba D di Medan misal. Nah ini ya D, apa ini? Nah ini coba lihat, yang muncul apa di situ? D. Kalau D tadi drum bekas ya. Inilah awal mulanya saya dapat ide untuk jual drum bekas. Coba pencariannya itu dia kedua tertinggi loh teman-teman. Banyak yang mencari itu. Makanya saya main di situ. Saya tahu itu pasarnya tinggi, tapi yang mainnya sedikit gitu. Paham ya? Nah, jadi nanti tinggal teman-teman eksplorasi lebih lanjut lah ya. Dengan format ini tadi ya, jual A bla bla, terus tambahkan nama kotanya. Artinya itu banyak yang mencari itu di Medan. Nah, ini teman-teman untuk mencari apa tadi? Ide bisnis. Nah, ini ya, coba nanti silakan dieksplor. Mana tahu ada yang mau ngambilnya yang lain. Oke ya, sekarang sudah pukul 3.08. Jadi ini yang perlu dipahami, tadi saya sampaikan, mencari ide bisnis tadi nih ya, mulai dari keahlian saja, pikirkan masalah orang lain apa dan jadikan solusinya sebagai bisnis, kemudian jalan-jalan lah gitu ya, bisa aja di sekitar kita itu ada banyak produsen.
Nah, tinggal kita hubungi seperti yang saya sampaikan tadi contohnya ya ke Mas Fikri tadi ya. Tinggal datangin, dia bisa ngasih harga berapa, tinggal kita jual. Nah, kemudian berikutnya bisa kita dapat idenya juga dari mana? Google Suggest gitu ya. Google Suggest. Jadi tinggal kita klik, kita datangi aja. Nah, nanti teman-teman bisa juga gantinya jangan jual ya. Misalkan saya buat apa misalkan? Produsen A di Medan. Nah, misal diganti-ganti aja coba produsen A. Apa ini yang keluar? Madu asli. Kalau B saya ganti apa? Botol kaca. Tinggal teman-teman datangi gitu ya. Tanya harganya berapa? Promosikan di internet. Ada yang menghubungi, taruh nomor kontak teman-teman, langsung lah jadi dia. Ah, coba selain produsen apa kira-kira kata yang di depan ini? Tadi kan udah saya kasih contoh jual A di Medan. Apalagi kira-kira selain jual? Kemudian tadi produsen. Apa yang cocok? Ada yang mau ngasih masukan? Silakan. Langsung ngomong aja ya. Silakan, ada? Jasa. Mantap. Berarti paham nih Bang ya. Wait, mana tadi apa saya? Jasa, betul. Jadi coba kita cek ini. Jasa A di Medan. Coba, apa yang muncul di sini? Asisten rumah tangga, arsitek, akuntan, animasi. Kalau D coba ya. Nih, desain ya. Desain itu. Kalau kita coba lagi, ini jadi banyak sekali teman-teman. Jadi kalau ada keluarganya lah, kita bisa mulai dari keluarga kita yang punya produk tertentu atau punya jasa tertentu gitu ya. Nah, saya pernah kemarin mainnya itu jasa ini dia, konsultan. Nah ini saya nyari K gitu ya, konsultan pajak di Medan gitu ya. Tapi kayaknya agak ngeri-ngeri juga nih kalau main ini. Kemarin terakhir saya nggak mau lagi main ini. Jadi bayanginlah kita datangin konsultan pajak, Pak. Saya mau nawarkan kerjasama gitu ya. Itulah keberaniannya di situ, dites nanti. Nanti saya promosikan gini-gini. Jadi kalau ada satu klien yang konsultasi di lembaga konsultasi Bapak, saya dapat komisi berapa ya? Gitu-gitulah ngomongnya teman-teman. Pinter-pinter lah. Jadi bisa modelnya itu ya seperti itu dia bisnis di dunia internet marketing ini. Nah yang lain lah, apalagi jasa. Selain jasa apa misalkan? Supplier. Ini ada Makanan, Pak. makanan maksudnya gimana? Agen. Konsumsi, Pak. Gimana Mbak? Gimana? Coba ulangi. Boleh, silakan. Makanan A di Medan. Ini ada banyak ini hasilnya. Mungkin kita nggak kebayang yang gini-gini ya. Padahal udah sering kita pergunakan ini Google ini. Tapi luar biasa yang bisa kita dapatkan. Makanan B di Medan gitu ya, makanan C dan lain sebagainya. Apalah yang bisa dipakai. Ini ya teman-teman ya. Jadi silakan cari idenya, sesuaikan dengan bisnis teman-teman atau mau coba hal yang baru, gitu ya. Ini teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup. Ini penting ya karena nanti pembahasan kita ke depannya akan berkaitan dengan ini. Jadi yang kedua teman-teman, kita akan bahas mengenai kata kunci. Nah, ini penting nih kata kunci. Kalau kita mau menguasai Google, kalau kita mau menguasai Facebook, mau menguasai YouTube, mau menguasai Instagram dan lain sebagainya secara organik. Sekali lagi secara organik ya, ini penting. Jadi teman-teman nanti akan banyak bermain dengan yang disebut dengan kata kunci. Nah, ini teman-teman harus pahami penjelasan saya kali ini. Saya rasa ini menjadi materi terakhir kita, coba dipahami baik-baik. Jadi gini teman-teman. Ketika kita membuat postingan, itu jangan sembarangan judul yang kita gunakan. Sekali lagi saya tekankan ya, ketika kita membuat postingan, jangan sembarangan judul kita gunakan. Dia harus memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam dunia internet marketing. Nah ini kaidahnya apa? Nanti di bawah. Saya mau jelasin ini dulu. Kata kunci itu jenisnya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, ada namanya istilahnya itu kalau dibagi sama para pembicara internet marketing, namanya kata kunci abadi. Kata kunci abadi ini apa artinya Mas? Kata kunci yang banyak diketikkan orang di Google ataupun di search bar media sosial dan lain sebagainya, yang itu dari masa ke masa itu ada orang yang mengetiknya itu. Contohnya misalkan apa? Cara membuat nasi goreng. Nah, misal ya. Nah, jadi dari masa ke masa ada gitu ya orang yang mengetikkan kata kunci ini. Sebentar, saya ngambil charger ya. Oke. Jadi ini kata kunci abadi namanya. Apalagi contohnya misalkan kata kunci yang banyak dicari orang dan itu masa ke masa itu ada gitu. Apalagi misalkan tutorial hijab misalnya ya. Wait.
tutorial hijab gitu ya, dan lain sebagainya lah. Nah, ini yang disebut dengan kata kunci apa? Abadi. Tapi ini nggak kita sarankan untuk kita pakai dalam bisnis kita. Yang berikutnya ada yang istilahnya itu LTK. Nah ini ya, long tail keyword. Long tail berarti apa itu? Kata kunci yang panjang. Kata kunci yang panjang ini gimana Mas? Terdiri dari 1 sampai 3 kata. Nah, coba teman-teman pahami. Kata kunci long tail keyword inilah kata kunci yang terdiri 1 sampai 3 kata. Contohnya misalkan tadi apa? Jual rumah di Medan. Anggaplah di Medannya itu 1 kata. Ini jual HP. Nah, ini kata kunci long tail keyword gitu ya. Dan ini teman-teman persaingannya berdarah-darah teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau masuk di hasil peringkat halaman pertama Google, Facebook dan lain sebagainya, saran saya jangan main di long tail keyword. Nah ini nanti akan berat dia. Nah, jadi ini yang akan kita bahas nanti teman-teman sekalian. Sorry, ini kebalik saya. Ini bukan long, sorry. STK. Nah, jadi short tail keyword. Nah, jadi short gitu ya, pendek dia, hanya terdiri dari 1 sampai 3 kata saja. Dan ini tidak disarankan. Kalau tadi misalkan kita cek ya, di Google tadi ya, misal saya masukin incognito-nya dulu. Oke, kemudian saya ambil misalkan gini, jual B, apa misalkan. Nah, ini misalkan. Kalau misalkan saya buat jual A, ini coba, jual anjing di Medan gitu ya, misal ya, jual anjing di Medan ini termasuk short gitu ya. Sorry. Nah ini ya, jual A di Medan. Nah misalkan ini jual AC, ini termasuk short keyword gitu ya, dan ini persaingannya berdarah-darah gitu ya. Tapi teman-teman sekalian bisa main ini kayak ini, jual tanah di Medan. Nah itu 3 suku kata gitu ya. Jual laptop, ini tidak saya sarankan nanti teman-teman gunakan kata kunci kayak gini. Jadi yang disarankan itu adalah teman-teman sekalian, apa yang kita sebut dengan yang namanya long tail keyword. Long tail keyword ya. Long tail keyword. Nah ini teman-teman, ini adalah kata kunci yang terdiri dari 4 sampai 8 kata. Nah ini teman-teman, dan inilah nanti yang akan menjadi fokus kita teman-teman. Jadi teman-teman nanti ke depannya saya akan berikan tugas untuk mengumpulkan long tail keyword dari bisnis teman-teman sekalian. Atau ada yang mau berpikir untuk menjalankan bisnis yang baru, silahkan. Ada nggak orang yang ngetik kayak gini Mas, sampai 4 kata gitu? Ada, coba kita cek ya. Nah, misalkan kalau ini jual AC ini saya ambil ya, ini saya scroll ke bawah, ini saya ambil, nah coba. Ini masih ada turunannya teman-teman. Nah, jadi nanti yang akan kita pakai itu bukan yang jual AC di Medan. Ini penting ya, untuk menjadi apa ini nanti kata kunci ini? Untuk menjadi judul postingan kita, untuk menjadi deskripsi, untuk menjadi username dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk dipahami ya. Nah, jadi ini kalau misalkan yang lain lah, misalkan les privat. Nah, saya ambil ya contohnya, les privat di Medan misal. Nah, coba teman-teman sekalian, lihat. Wait, saya masuk ke mari aja dulu ke Google. Nah, les privat di Medan. Nah, ini lihat long tail-nya yang mana? Ya ini les privat bahasa Inggris di Medan, atau boleh kita ketikkan di sini dia ya. Privat di Medan, privat apa? Ya ada banyak gitu ya, kata kunci yang long tail-nya, yang panjangnya. Jadi inilah nanti ke depannya yang harus kita kumpulkan. Dan satu lagi teman-teman, ketika teman-teman mau jualan itu, teman-teman harus ngikuti yang format kata kuncinya seperti ini. Format kata kunci jualan. Nah, ini harus dipahami ya, nanti ke depannya kita akan pakai ini. Ada formatnya itu gini dia, BK plus KK, kemudian plus KT. Ini formatnya teman-teman. BK itu singkatan dari buying keyword. Nah ini buying keyword ya, buying keyword itu contohnya kayak tadi dia, jual, apalagi tadi jasa, supplier, produsen gitu ya, apalagi misalkan beli gitu ya, beli bla bla bla. Nah, sementara kakak ini dia harus 2 kata. Nah, jadi 2 kata dan ini terkait dengan kata kunci kita. Nah, contohnya apa yang terkait kata kunci kita? Privat. Jangan hanya privat aja, tapi nanti les privat.
Terus apa lagi tadi? Candy gitu ya, bukan hanya candy tapi apa? Herbal candy. Nah, kalau kayak saya tadi apa? Bukan tong aja tapi apa? Tong bekas. Nah, ini formatnya teman-teman. Kalau teman-teman mau menguasai Google, ini triknya sebenarnya sederhana. Nanti kita akan lihat penggunaannya seperti apa. Sementara kota target itu, KT itu, ini singkatan dari kota target. Jadi teman-teman sekalian, orang yang mencari kebutuhannya itu, mereka langsung mengetikkannya secara sadar atau tidak, menambahkan kota di mana dia sekarang berada. Nah, makanya kalau teman-teman misalkan mau beli kucing, jual kucing, apa cuma itu aja? Enggak kan? Biasanya apa? Di Medan gitu ya, di Deli Serdang, di mana misalkan lagi, di Pakam, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini harus teman-teman tampilkan dalam kata kunci teman-teman sekalian. Nah, ini penting banget nih kalau kita mau menguasai Google. Kalau kita lihat tadi, ini ya contoh ya. Berarti kalau kita combine kayak mana? Contohnya ya. Formatnya ini ya, BK, KK plus KT. Contoh, kalau saya tadi apa? Jual drum bekas di Medan. Ini teman-teman sekalian, orang itu lebih banyak mencari itu dengan format seperti ini. Ini harus kita pahami. Inilah yang akan kita perdalam nanti dan ini akan kita jadikan sebagai apa ya, judul postingan gitu ya, deskripsi produk kita dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian yang lain apa misalkan? Jasa apa misalkan? Les privat di Medan. Nah, kalau mau ditambahi lagi lebih panjang, lebih mudah lagi. Privat matematika, misal ya, di Medan. Jadi makin panjang kata kunci teman-teman, itu makin mudah untuk masuk di peringkat teratas pencariannya. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman mau main di short tail keyword tadi, itu akan ya luar biasa juga effort yang harus kita lakukan. Nah, jadi ini teman-teman sekalian yang harus dipahami ya. Jadi kita makainya nanti ke depannya, kata kunci dan lain sebagainya, itu harus dengan format ini. BK plus KK plus KT. Gitu ya. Nah, jadi nanti ke depannya saya ambil contoh lah. Misalkan les privat tadi lah ya. Saya buat les privat. Nah, ini kata kuncinya ini ada banyak ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kalau misalkan kita buat bukan jual ya. Jasa les privat di Medan, misal ya, kalau kita buat. Nah, coba lihat teman-teman sekalian. Nah, jadi nanti pencariannya itu, orang yang mencari itu kebanyakan menggunakan format seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan saya buat ya, jual drum bekas ya di Medan, misal ya. Nah, ini rata-rata itu seperti teman-teman. Jadi sesuai dengan kata kunci yang kita buat tadi. Nah, jadi PR kita ke depannya, teman-teman sekalian, saya ingin kita semua ini mengumpulkan kata kunci dengan format seperti ini yang sesuai dengan bisnis kita. Nah, jadi kalau tadi misal ya, nah ini privat lah saya katakan, jasa les privat di Medan. Nah, kita runut nih dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Jasa atau les privat gitu ya, les privat di Medan. Nah, baru turunannya jasa les privat, apalagi kira-kira jasa les privat fisika. Kalau mau tambah lagi boleh SMA di Medan, karena konsumen itu nyarinya itu detail loh teman-teman. Nah, makanya nggak jarang itu mungkin menganggap ada nggak bang yang mencari sepanjang ini kata kuncinya, banyak gitu loh. Jadi teman-teman harus maksimalnya di situ. Makanya ini bisa teman-teman cari nanti dari Google Suggestion ini. Nah, inilah nanti PR kita ke depannya. Silahkan dikumpulkan ini lagi. Jasa atau boleh juga nanti apa lagi? Jasa les privat kimia gitu ya, misal ya. Kimia di Medan. Kemana ini nanti akan kita pakai ini semua bang? Kita akan pakai ini nanti di optimasi secara organik dari yang saya sampaikan tadi, apakah di Google My Business gitu ya, apakah di Facebook. Kalau kita lihat contohnya, saya ambil misalkan ini ya, coba saya jual tadi misalnya, jual kambing akikah. Nah, saya nggak ngambil di Medan, coba saya ngambil di yang tadi saya bilang, Tanjung Morawa atau di Marelan misalnya, Marelan. Nah, ini kita lihat. Pak, teman-teman bisa cek di sini ada nggak yang Marelan. Ini ada yang main YouTube juga nih. Ini nih saingan saya nih. Saya mainnya coba lagi di Deli Tua. Misal ya, kita cek.
Wait. Jual kambing akikah di Deli Tua, digabung ya kata kuncinya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ada YouTube saya nih, gitu ya. YouTube-nya ini, jadi kalau kita cek di sini ya, teman-teman sekalian, kita coba klik ya. Oke. Nah, ini elang digital tadi ya. Jadi teman-teman, kata kunci itu adanya di mana coba? Yang pertama adanya di judul. Gitu ya, jual kambing akikah di Deli Tua. Tapi satu lagi nanti penting untuk dipahami, sertakan nomor kontak kita sebelum judul. Karena bayangkan lagi nih ya teman-teman sekalian, ketika ada orang yang mencari tentang ini, jual kambing akikah di Deli Tua, misal ya tadi ya. Nah, orang itu akan lebih senang gitu ya ketika ada kontaknya langsung gitu ya. Jadi orang itu nggak mau ribet gitu, harus buka ini, buka itu lagi gitu ya. Jadi kalau sudah ada nomor kontak kita di situ langsung, daripada yang nggak ada kontaknya kayak gini lah, kambing akikah, Deli Tua gitu ya, jualkan bla 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 bla. Nah, ini lebih senang itu kalau yang ada nomor kontaknya, jadi bisa langsung dihubungi gitu. Males itu kalau kita itu biasanya kan gitu juga ya, ada kontaknya lebih senang kita. Nah, makanya formatnya juga penting untuk ditambahkan. Di depan ini adalah nomor handphone kita. Nah, lebih bagus lagi kalau ada WA-nya. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi, orang itu lebih senang kalau seandainya ada kontaknya langsung saja. Dan ini nanti teman-teman, nah lihat ini di sini. Ini ada kata kunci juga di sini. Di deskripsi dari dari YouTube-nya. Nah, apa tujuannya? Yaitu tadi, kalau ada banyak kata kunci di postingan kita, itu akan mudah terbaca oleh Google sehingga cepat naik ke peringkat atasnya. Nah, inilah gambarannya nanti yang akan kita bahas ya. Kita akan masuk detail lebih dalam lagi nanti ke depannya. Tapi teman-teman harus pahami bahwasanya kita harus menemukan dulu ini kata kunci kita apa terkait dengan format-format yang saya sampaikan ini tadi. Nah, begini teman-teman sekalian ya. Jadi kata kunci ini penting. Mainnya kita main bukan yang short gitu ya, tapi mainnya di mana? Long tail keywordnya. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, jadi nih yang bisa saya sampaikan saya rasa pada kesempatan kali ini. Jadi PR kita teman-teman, silahkan di list dulu kalau mau cari ide bisnis yang baru, monggo silahkan. Atau yang kedua kalau teman-teman mau sudah dapat ide bisnisnya bisa didetailkan kata kuncinya itu apa aja yang long itu yang berkaitan dengan bisnisnya teman-teman sekalian. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya Mas Fikri ya. Kalau ada yang mau ditanyakan saya lebih senang itu kalau kita diskusi. Sekali lagi ya, ini masih ibaratnya itu modal yang akan kita pergunakan nanti ke depannya. Nah, jadi dari keyword-keyword inilah nanti kita akan bicara dominasi Google, dominasi Facebook, dominasi Instagram, dan lain sebagainya. Itu semua bermula dari keyword-keyword ini, pemahaman keyword ini. Jadi ada long tail gitu ya, dan lain sebagainya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Mas Fikri. Kalau ada yang mau ditanya-jawabkan lagi, silakan. Dikembalikan Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fahri atas pemaparannya ya, yang luar biasa. Tentu dapat membuka wawasan baru nih bagi kawan-kawan, khususnya calon-calon pengusaha muda nih dari Universitas Negeri Medan. Nah, mungkin sebelum ke PR-nya tadi ya Mas ya, mungkin karena kawan-kawan dibiayai atas bisnis yang sudah dikompetisikan kemarin, mungkin dapat dimaksimalkan dulu yang mau dijalankan. Nah, jadi untuk bisnis-bisnis barunya mungkin setelah ini bisa dipikirkan lagi. Bahaya nih Mas Fikri, iya bahaya. Ya, dengar pemaparan Mas Fahdi tadi langsung, wih ini enak nih kayaknya ya. Nah, tapi jangan dilupakan bahwasanya kewajibannya masih ada nih untuk membawa bisnis yang telah rekan-rekan kirimkan di kompetisi kemarin agar lebih berkembang lagi. Silahkan dimaksimalkan dulu di bisnis yang sudah diikutsertakan di BPC kemarin. Mungkin kawan-kawan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Fahri, boleh. Mas Fikri, PR-nya tadi jangan lupa nanti diingatkan Mas Fikri ya, sekali lagi ditekankan. Mereka harus merinci keyword-keyword panjang yang berkaitan dengan bisnis mereka, Mas Fikri. Siap, oke ya. Ya, silakan. Untuk perhatian bersama lagi, seperti yang dibilang Mas Fahri tadi, PR ya untuk setiap tim membuat keyword-keyword yang panjang sesuai dengan bisnis yang dijalani. Ya, untuk pengumpulan tugasnya masih di form yang kemarin ya, di Google Form yang pertemuan pertama kemarin, di Google Sheet-nya ada.
Oke, bagaimana kawan-kawan? Ada yang ingin ditanyakan? Next, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan kawan-kawan sekalian, teman-teman. Masih ada ini jam-jam rawan ini Mas Fikri. Iya, benar-benar Mas. Ini memang lebih seru memang kalau seandainya kita meeting langsung gitu ya. Jadi teman-teman tuh langsung praktek gitu. Kalau saya itu beberapa kali ikut pelatihan itu ya langsung gitu ya, bawa laptop gitu ya. Jadi langsung dikerjain tugasnya gitu. Ya memang sih, tapi ya kita nggak bisa berharap terlalu lebih juga kan. Mudah-mudahan dengan model kayak gini juga bisa maksimal. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Izin Mas, saya izin bertanya. Ya, silakan. Bang Zul Ya, Kadri. saya ingin pendapat dari Mas Fahri aja. Soal marketing les private untuk anak sekolah gitu. Nah, saya punya ide kemarin tuh untuk marketingnya kita buat stand kecil aja di dekat bank, karena kan bank BRI itu hari ini tuh sampai ke depannya tuh rame terus sama ibu-ibu dan anak-anak sekolah. Nah, jadi di situ kita mau kasih kayak apa sih namanya, spanduk kecil gitu kan, supaya mereka bisa lihat bahwasanya oh ini ada les private gitu. Terus nanti kita kasih embel-embel marketingnya. Nah, itu marketing konvensional. Nah, kalau dibandingkan dengan marketing online yang kalau kita masuk ke grupnya ibu-ibu terus kita promosi di situ, nah kira-kira lebih worth it mana ya Mas? Itu aja, makasih. Ya, baik. Bagus nih pertanyaannya Bang Zulkadri ya. Jadi teman-teman sekalian perlu saya sampaikan bahwasanya gini, tidak semua teknik marketing itu cocok untuk suatu produk tertentu ya. Nah, ini harus dipahami juga teman-teman. Contohnya misalkan gini, kita mau jual les privat gitu ya, tapi kita promosinya di marketplace, di Tokopedia. Kira-kira cocok nggak kira-kira? Enggak gitu ya, karena jarang orang nyari les privat tuh di marketplace gitu ya. Termasuk juga ini tadi kita harus pintar-pintar nanti teknik marketing mana yang paling cocok sesuai dengan produk kita atau jasa kita gitu. Jadi kalau yang disampaikan Mas Kadri tadi, Mas Zulkadri tadi, jadi kalau yang seperti tadi kalau mau dijalankan tetap ya monggo gitu ya. Tapi kalau saran saya kita nggak boleh menutup cara pandang kita bahwasanya udahlah saya mau tetap konvensional aja, nggak mau online sama sekali. Itu yang salah gitu dia. Karena sekarang ini memang zamannya orang itu nyari apa-apa memang ya pakai internet gitu ya, nyarinya ke YouTube, nyarinya ke Facebook, Instagram, Google gitu. Jadi harus dioptimasikan semua Mas. Jadi kalau yang tadi konvensionalnya mau jalan, monggo gitu ya. Silahkan. Tapi saran saya ya memang yang online-nya juga harus dijalankan juga. Nah, kalau masuk ke grup ibu-ibu, itu lebih tepat lagi gitu ya. Nah, jadi ini udah masuk ke apa ya? Bisnis kanvasnya udah jelas nih, target marketnya siapa yang mau diserang gitu ya, yang mau dibombardir. Nah, ini bagus nih berarti Mas Zul ini. Jadi harus tahu nih kemana kolam-kolam potensial yang kira-kira itu besar prospek closingnya nanti untuk produk kita. Jadi bisa saja Mas, silakan. Kalaupun seandainya mau masuk ke yang lain paid promote boleh silakan. Tapi kalau mau konvensionalnya tetap jalan ya monggo juga gitu ya. Nah, tapi saran saya semuanya nanti dimaksimalkan nanti ya Bang ya. Google-nya dimaksimalkan, Facebook-nya, YouTube-nya, dan semuanya itu dimaksimalkan. Terutama Google My Business-nya, itu powerful banget itu nanti. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk ke situ ya Mas Fikri ya, mengoptimalkan itu. Tapi sekali lagi, bahan untuk masuk ke situ adalah list kata kunci ya. Jadi daftar kata kunci produk kita itu menjadi bahan untuk kita mengoptimasi Google, Facebook, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman nggak punya itu, nanti kita nggak punya bahan untuk mengoptimasinya. Nah, ini ya, ini penting untuk diperhatikan teman-teman sekalian. Oke, gitu Mas Zulkadri ya. Jadi jalan aja dulu apa yang udah dijalanin, tapi sekali lagi jangan nggak dimaksimalkan online-nya nanti. Baik, silakan yang lain. Mas Fikri dikembalikan. Oke, baik. Bagaimana nih kawan-kawan yang lain? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan seputar materi yang sudah dipaparkan pada hari ini? Silahkan. Ya, sama-sama Mas Zulkadri.
Kalau mau nanya dari kolom chat, boleh silakan. Kalau mau langsung lebih bagus. Ini Mas Fikri, progres mereka ini terpantau nggak Mas Fikri? Terpantau, Mas. Oh iya, ada laporannya gitu ya, Iya, misalkan laporan mingguan, bulanan gitu ya. Cukup. Nah, sekalian juga nih, saya sampaikan juga nih Mas untuk Iya. para peserta, bahwasanya dalam minggu depan mungkin akan dikeluarkan surat bahwasanya akan ada presentasi kemajuan. Nah, jadi buat kawan-kawan ya, para yang sudah lolos pendanaan lokal Unimed, harap mempersiapkan dirinya, nanti secepat mungkin kami akan membuat surat edarannya, bahwasanya akan diadakan presentasi kemajuan usahanya gimana. Nanti disitulah kawan teman-teman bicara tentang apa saja yang sudah dijalanin, mungkin nanti kendalanya, mungkin nanti teknisnya di presentasi itulah akan ditanyakan oleh tim Monef dari Unimed. Seperti Betul. itu. Itu bagus tuh Mas Fikri. Kalau memang pengalaman kemarin waktu misalkan saya di UGM ya dulu ya, di Jogja ya, itu rata-rata kita itu cepat gitu tamatnya, tesisnya cepat kelarnya. Kenapa? Karena setiap pekan itu ada namanya weekly meeting gitu. Jadi setiap pekan itu dosen itu ngumpul sama anak-anak bimbingannya untuk melaporkan progress report dari perkembangan penelitian dia gitu. Nah, jadi setiap pekan itu, dan memang mereka itu pakai sistem yang di Jepang. Di Jepang dulu katanya sama profesor-profesornya itu, dosen-dosen kami itu dibuat kayak gitu juga. Nah, jadi memang harus dipantau dia. Minimal itu banget itu adalah sepekan sekali. Oke, good. Silakan yang lain. Itu ada yang udah nyalain kamera, Fikri Damara ya mungkin ya. Silakan Mas Fikri jika ada yang ingin ditanyakan. Oh ya boleh, izin bertanya ya Mas Fahri. Ya, Saya ingin bertanya soal ketika sudah membuat Instagram bisnis, ketika Instagram tersebut masih followernya masih sedikit lah, bisa dikatakan 100 begitu. Nah, kemudian kita terus rajin nih membuat konten mungkin seminggu bisa sampai 3 kali gitu kan. Nah, namun kan konten tersebut hanya untuk follower kita yang 100 tadi gitu. Bagaimana cara konten kita agar dapat dijangkau oleh banyak orang yang belum mengikuti Instagram bisnis kita gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih, Mas. Baik, sama-sama Mas Fikri. Ini bagus nih pertanyaannya. Banyak ya namanya Fikri ya. Pak Fikri juga ini ya. Mas Fikri ini Fikri juga ya. Oke, ini sebenarnya nanti akan saya jelaskan juga ya di bagian optimasi Instagram ya, Bang Fikri ya. Optimasi Instagram akan saya jelaskan juga. Tapi yang pertama sebelum kita nanti masuk ke bagian itu, yang pertama harus diperhatikan gini. Bisa saja, ini harus dipahami ya, bisa saja follower kita sedikit, tapi jangkauan postingan produk kita itu bisa mencapai ke orang-orang yang bahkan bukan follower kita. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi bisa saja itu sangat mungkin gitu ya. Hanya saja kita harus pinter-pinter bagaimana mengoptimasi Instagramnya, Bang. Nah, ini bahasanya. Bagaimana cara mengoptimasi Instagram? Ini garis besar dulu saya jelasin ya. Yang pertama, teman-teman harus membuat username Instagram itu sesuai dengan keyword produk teman-teman. Nah, ini jadi username-nya itu harus sesuai dengan keyword-nya. Ini penting. Itu tadi kenapa keyword tadi menjadi pembahasan penting bagi kita ya. Nah, jadi misalkan gini, teman-teman itu jual mainan edukasi. Nah, berarti kan kata kunci produknya apa? Mainan edukasi. Atau saya buat les privat tadi lah ya, biar Mas Fikri langsung kaitannya sama bisnis mereka ya. Jadi nggak berbicara bisnis yang lain dulu. Nah, jadi les privat misalkan. Jadi les privat itu kata kuncinya gitu kan. Jadikan itu ada di dalam username akun Instagram kita. Nah, jadi misalkan les privat gitu ya, Medan. Nah, walaupun sebenarnya kayaknya sudah ada itu nanti orang yang menggunakan username itu les privat Medan ya. Atau nanti teman-teman bisa variasikan pakai underscore kah atau pakai tanda penghubung dan lain sebagainya. Jadi harus ada Bang, karena gini, orang itu mencari di search bar Instagram itu menggunakan kata kunci yang sesuai dengan yang diinginkan dia gitu ya. Nah, jadi kalau ada les privat, nanti kalau ada akun-akun yang followernya banyak gitu ya, tapi di username-nya itu nggak ada terkandung kata kuncinya, itu nanti nggak akan masuk di peringkat-peringkat atasnya.
Nah, ini harus dipahami. Jadi username Instagram dan username itu harus ada kata kunci. Kemudian yang kedua adalah nama Instagramnya itu harus ada kata kunci juga. Nah, contoh ya, saya sebentar. Kita cek ya, misal ya. Wah, ini saya pakai laptop yang lain nih. Ini belum login ke Instagram saya. Nah, ini akan kita bahas lah kayaknya nanti di next meeting lah ya. Tapi intinya itu ya Bang, jadi yang pertama harus dipahami di username-nya harus ada kata kunci. Ingat ya, kata kuncinya tadi modelnya yang long tail tadi. Kemudian yang kedua di nama akun Instagram-nya. Bisa dibedain ya, yang mana username, yang mana nama akun Instagram tahu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini, di biodata itu juga harus ada kata kunci produk kita. Jadi di biodata itu jangan hanya alamat ataupun nomor telepon saja, tapi harus ada kata kunci. Itu mempengaruhi sekali nanti dari hasil pencariannya. Kemudian yang keempat yang penting banget adalah hashtag. Nah, hashtag ini nanti akan mempengaruhi seberapa tinggi hasil pencarian dari akun Anda itu. Jadi hashtagnya itu harus mengandung kata kunci dari bisnis kita. Nah, jadi makanya diperbanyak aja les privat di Medan gitu ya, hashtagnya ada les privat apa di Medan, les privat fisika Medan dan lain sebagainya. Jadi mainnya di 4 itu Bang. Kalau kita mau akun Instagram kita dengan follower yang sedikit gitu ya, tapi bisa dijangkau oleh orang-orang yang bukan follower kita. Pastikan ada di kata kunci itu adalah username kita ada di kata kunci, username kita ada di nama akun, username kita ada di biodata, username kita ada, kata kunci kita ada di biodata dan kata kunci kita ada di hashtagnya. Nah, ini mainnya di situ Bang. Kalau kita masih followernya ya hanya sekecamatan aja gitu ya, nggak usah sekecamatan lah ya, hanya sekelurahan. Jadi bisa kayak gitu Bang. Nanti kita akan bicarakan lebih detail ya. Nah, tapi sekali lagi semuanya itu nanti bahannya adalah kata kunci. Makanya teman-teman harus melis sebanyak mungkin kata kunci yang berkaitan dengan produk teman-teman sekalian. Nah, itu dia. Mungkin bisa menjawab ya Bang Fikri Damara ya. Oke, dikembalikan Mas Fikri. Oke, baik. Terima kasih ya. Tunggu Mas Fikri. Oh, Sebelumnya akun Instagramnya apa ya? Coba, saya mau ngecek dulu ini. Fikri Damara ini akun Instagramnya apa? Yang bisnisnya? Akun Instagram yang BPC atau yang lain? Nak desain, Bang. Apa? Bisa Nak desain. NAK desain gitu ya? Iya. NAK nak desain. Sebentar. Yang ini bukan? Kelihatan nggak ya? Bukan. Kebanyakan tuh follower Mas. Ini followernya, bukan. ya. Coba saya mau ngecek apakah itu udah ada di situ. Coba ketik di kolom komentar, Bang. Sudah, Mas? Oh, ada dotnya ya, desain ya. Oke, kita lihat di sini ya, nak desain. Yang pertama, nggak ada di apanya nih, desain doang gitu ya, tapi desainnya di mana gitu loh. Nah, ini harus kita perdetilkan nanti. Termasuk juga di biodatanya, desainnya itu nggak ada itu kata-kata kuncinya gitu Bang. Nanti kita akan oprek lah ya. Terus ini hashtagnya, hashtag ini juga nggak dimaksimalkan di sini. Hashtagnya nak desain doang gitu ya, tapi nggak berkaitan dengan kata kunci dari bisnis dia gitu. Jadi nanti itu kita akan bicarakan. Nanti saya akan kasih contohnya di pertemuan berikutnya ya, gimana kita mengoptimasi akun Instagram, Facebook, YouTube, Google My Business yang sebaik-baiknya, supaya nanti lebih besar peluang untuk masuk di pencarian teratasnya. Gitu ya, Bang Fikri ya. Next time akan kita bahas ya. Oke, silakan dikerjakan dulu PR-nya yang tadi saya sampaikan. Dikembalikan, Mas Fikri. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin seputar tugasnya, mungkin kalau ada belum jelas. Iya benar. Izin bertanya Pak, Mas. Ya, silakan Dihardo. Oke, saya sedikit bertanya tentang digital advertising tadi yang tentang mengenai Google Suggest ya. Oke. Jadi sedikit informasi, saya itu tinggal di kota yang dimana digital marketingnya belum masif ya kalau boleh dikatakan. Karena latar belakang masyarakat di sini juga kebanyakan petani gitu. Jadi saya udah coba tadi kan cara yang diberikan Mas tadi, bagaimana cara kita melihat peluang bisnis. Jadi karena mungkin belum masif ya digital marketingnya, jadi saya nggak menemukan gitu
keyword atau peluang bisnis apa aja yang banyak diklik di kota saya. Jadi saya juga nggak bisa bedakan apakah bisnis itu persaingannya warm, hot, atau apa gitu. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah saya harus pindah haluan ke kota lain atau mulai membangun itu di kota saya? Potensi mana kira-kira yang paling bagus cuannya gitu? Terima kasih. Iya, sebelumnya apa nih bisnisnya, Bang Lihardo? Apa produknya? Oh, kalau untuk produk di BPIC, Biustik. Cuman karena mau cari peluang bisnis lain, jadi kepoin digital marketing di daerah saya gitu tadi, Mas. Apa kata kuncinya apa? Stick ubi ungu gitu. Oh, stick ubi ungu ya. Oke. Baik, berarti tergantung ini kita target marketnya itu mau kemana gitu ya. Kalau inilah memang mungkin ya teman-teman kalau memang produknya masih masih baru gitu ya, kita memang perlu mengedukasi market dulu memang terkait yang gitu-gitu. Jadi kita harus mengedukasi market, brand awareness lah ya istilahnya itu ya, membuat masyarakat tuh tahu tuh ada nih produk kita kayak gini rupanya. Makanya kalau untuk produk-produk yang tipenya masih baru kayak gini, tentunya kalau dia pakai teknik SEO ya, kalau misalkan kita SEO, ada nggak kira-kira yang ngetik itu ubi apa gitu tadi kan? Tapi kita coba cari yang lebih dekat Bang. Kira-kira kalau tadi apa namanya stick ubi ya tadi ya. Tapi yang lebih dekat ke situ apa kira-kira kata kuncinya yang umum yang dicari masyarakat? Misalkan keripik ubi gitu ya, atau apalah yang kata kuncinya yang mendekati itu. Jadi kita cari ke situ Bang. Dan kemudian sasaran daerahnya pun ya saya harapkan jangan mainnya di daerah Bang Lihardo aja. Kita mainnya itu ya kalau pakai internet marketing ini kan bisa seluruh Indonesia ya. Kita nanti next akan saya ajarkan juga gimana kita menentukan lokasi produk yang banyak dicari orang gitu ya. Misalkan tadi kayak ubi kayu misalnya ya, ubi kayu itu paling banyak itu dicari di daerah mana gitu ya. Nah itu nanti akan kita gunakan Google Trends namanya ya. Itu nanti next akan kita bahas. Jadi Bang, terkait itu coba yang pertama carilah kata kunci yang mendekati dengan kata kunci dengan produk Abang. Apa produk yang ada di pasaran gitu ya. Kemudian yang kedua memang ya harus diedukasi teman-teman ini juga harus promosinya itu harus tepat memilih tekniknya. Misalkan tadi kayak yang paid promote-nya gitu ya dan lain sebagainya. Jadi coba itu dulu Bang PR-nya. Yang terdekat itu apa kata kuncinya dengan produk Bang Lihardo Sinaga ini. Tadi stick ubi ya. Kira-kira apa Bang yang terdekat dengan produk yang dekat dengan masyarakat? Keripik murah mungkin Bang. Boleh gitu. Kata kuncinya itu bisa kita lihat di Google Suggest nanti gitu ya. Atau yang lain-lain. Silakan di breakdown nanti ya, diekspor lebih jauh nanti gimana. Oke, Bang Lihardo ya. Oke, siap. Makasih Bang. Nah, ya sama-sama. Ya, silakan Bang Mas Fikri dikembalikan. Oke, mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai sekian ya Mas ya. Ya, boleh. boleh. Waktu juga sudah pukul segini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fahri atas pemaparannya pada hari ini. Semoga dengan apa yang telah dipaparkan dapat membuka wawasan baru bagi teman-teman semua ya, khususnya dalam menjalankan bisnis. Kembali saya ingatkan tentang PR-nya untuk dikirim di link yang sudah disediakan di grup WhatsApp. Mas Fikri, sebentar mohon maaf. Nanti saya akan kasih format format yang berkaitan dengan PR kita ini ya. Jadi teman-teman itu nanti tinggal melis saja nanti. Jadi lebih mudah tinggal meneruskan aja. Oke, siap. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Nanti saya dikirimkan. Oke Mas. Oke Mas, tidak lagi Mas? Ya, cukup saya rasa sementara ini. Oke, baik. Sebelumnya untuk menutup pertemuan kita, mungkin kawan-kawan dapat membuka kameranya agar kita dapat berfoto bersama untuk sesi workshop kedua kita pada hari ini. Silahkan. Wah, baru nampak dia wajah-wajah calon-calon pengusaha muda nih Mas. Amin. Oke semuanya, ayo. Oke, masih banyak ini yang belum nih. Maini Trinur, silakan. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas, terima kasih rekan-rekan semuanya. Sama-sama. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya pada siang hari ini ya.
Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Mas Fahri dapat diimplementasikan dalam kehidupan, tentu terutama dalam menjalankan bisnis. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih.